Pria ini baru saja menyelesaikan wajib militernya. Pacarnya sudah setia, menunggu sekian lama hanya demi pertemuan manis ini. Namun prioritas pria ini sungguh berbeda. Dia mengabaikan gadis itu, berlari secepat kilat menuju kamarnya. Karena di sana, telah menanti kapsul game virtual reality barunya. Sebelum dia mendaftar wajib militer, dia adalah pemain nomor 1 di sebuah game hardcore tingkat dewa. Game legendaris yang pada akhirnya terpaksa ditutup. Namun kini, sebuah game penerus telah rilis dan dia sudah tak sabar untuk mencobanya. Memasuki dunia game, layar pembuatan karakter pun langsung menyambutnya. Tanpa ragu, dia memilih gaya rambut belah tengah yang keren, lalu mendaftarkan namanya sebagai Kaiser. Selanjutnya, dia diteleportasi ke medan perang apokaliptik sebagai tahap tutorial. Grafik game ini benar-benar gila, tapi pertama, dia butuh sebuah senjata. Kaiser memilih pedang dan bertemu Charlie, sang kapten ksatria, yang langsung membawa tentara bayaran kita menuju pusat pertempuran berdarah. Situasinya sangat mencekam. Charlie takut bencana terburuk akan turun jika monster tak dihentikan. Tiba-tiba, hujan panah dan pasukan monster buas langsung menyergap mereka. Tapi sebelum sang ksatria selesai bicara, Kaiser langsung menerjang maju, membantai setiap monster buas yang ada di depan matanya. Meski berstatus pemula, dia membantai para monster berwajah hena itu dengan gaya pertarungan yang sangat luar biasa. Memulangkan mereka kembali ke neraka. Selama ini dia cemas kemampuannya memudar, tapi kini tubuhnya justru terasa jauh lebih ringan dan mematikan. Sang kapten ksatria pun terpukau, membuka sistem afeksi di dalam game. Persis seperti mekanisme pada game pendahulunya. Kepercayaan kapten itu begitu buta, dia bahkan tak peduli jika jagoan kita berbuat jahat. Memberikannya sebuah gelar luar biasa bernama afeksi maksimal. Misi selanjutnya, mereka harus memusnahkan penyihir hitam di dalam gerbang. Namun tiba-tiba gerombolan monster baru merayap mengepung area kastil. Charlie memutuskan untuk menahan garis depan, dan menyuruh sang pahlawan maju untuk menghentikan sang pemanggil monster. Mempercayakan takdir umat manusia padanya, Kaiser bahkan terkejut ksatria ini malah melawan Kroto. Padahal seharusnya NPC ini membantunya mengalahkan bos utama. Perilaku sistem seharusnya berubah mengikuti tindakan dari sang pemain. Tapi sesuatu yang mengintai di balik pintu ini memancarkan aura yang sangat jahat. Begitu mengerikan hingga sistem pun memberikan peringatan merah. Insting Kaiser langsung menyadari ini adalah misi rahasia. Sebuah mekanisme tersembunyi yang hanya aktif saat syarat tertentu tak sengaja terpenuhi. Mengabaikan bahaya, darahnya justru mendidih karena kegirangan. Pintu pun terbuka, namun alih-alih penyihir hitam, seekor monster raksasa menanti di hadapannya. Monster buas yang terbelenggu rantai tebal, diselimuti oleh aura merah darah yang pekat. Naga iblis berdarah besi menatap mangsa barunya. Sementara Kaiser mulai berkeringat dingin. Menyadari dia harus melawan bos tingkat legendaris tepat di tahap tutorial. Game baru ini mewarisi banyak elemen mematikan dari game sebelumnya, Demlock. Salah satunya adalah sistem klasifikasi peringkat mulai dari tingkat normal, langka, heroik, hingga tingkatan legendaris, atau yang biasa disebut sebagai sistem kasta. Sistem kasta ini juga berlaku mutlak untuk setiap bos monster di berbagai arena pertempuran. Dan yang paling mengerikan dari semuanya adalah monster tingkat unik, makhluk epik yang memiliki nama khusus mereka sendiri. Dan tebakan kalian benar. Bajingan berwajah menyeramkan ini adalah salah satu naga kasta tertinggi. Sosok bos yang memiliki nama sejati. Makhluk itu mengumpulkan lonjakan kekuatan magis yang luar biasa, memancarkan tekanan aura yang sangat gila. Tekanan destruktif ini langsung melumpuhkan sang pemain, memicu sistem untuk memunculkan deretan layar peringatan beruntun, mengidentifikasi tipe spasies naga tersebut, sekaligus memberikan pelemahan pada kemampuan fisiknya. Semua kecepatan pergerakannya menurun 20 hingga 25%. Di titik ini, jagoan kita mengumpat keras. Mempertanyakan kegilaan macam apa yang dipikirkan para developer games saat memasukkan monster ini. Satu-satunya celah harapan dari kadal raksasa ini hanyalah statusnya yang masih sebagai bos monster, terbelenggu. Meski begitu, menerima satu saja cakaran fatal darinya adalah tiket langsung menuju alam baka. Namun Kaiser sudah sering menghadapi neraka semacam ini di Demlock. Musuh-musuhnya selalu bos monster yang amat mengerikan. Hanya menyisakan satu pilihan mutlak baginya, membunuh atau dibantai tanpa ampun. Pemain gila ini menghunus pedangnya dan menghindar secepat kilat dari serangan pertama. Sebuah hantaman yang menghancurkan permukaan tanah. Dia menghindar ke kanan sebelum melesat kembali menembus pertarungan lewat tebasan lebar. Memberikan serangan balik, mematikan pada sang naga iblis. Raungan kedua bergema dahsyat, membuat monster itu kembali melumpuhkan pergerakannya seketika. Menyadari dirinya akan dihancurkan, Kaiser menangkis cakaran itu dengan tebasan pedang. Namun benturan kuat itu mementalkan tubuhnya hingga terlempar mundur. Dia melirik cepat untuk mengecek jumlah kerusakannya. Sialnya, dari 1 juta poin darah, tebasannya hanya berhasil mengurangi 120 poin. Dengan kata lain, dia harus fokus 100% atau mati konyol sebagai santapan. Ini benar-benar tingkat kesulitan neraka untuk sebuah bos tutorial. Kaiser menebas naga itu sekali lagi, sambil teringat kembali pada komentar-komentar gila yang pernah dia baca di forum tentang monster ini.
Rupanya, tak satu pun top player game ini yang sanggup menumbangkannya. Tapi jagoan kita justru menari di atas maut lewat tebasan-tebasannya. Semakin banyak ingatan informasi yang melintas di kepalanya. Tepat saat pedangnya menari untuk menangkis dan menyayat jatuh sang naga terus-menerus. Menariknya, komentar forum tersebut juga membahas betapa mengerikannya momen saat nama sejati dari spesies naga iblis ini terungkap. Mayoritas player mengira ini hanyalah sebuah bug sistem belaka. Yang lain sama sekali tak paham. Kalian tahu? Seseorang akhirnya berhasil menaklukkan bos monster tutorial untuk pertama kalinya. Menancapkan pedangnya di cakar sang naga. Ia menyiksa monster buas itu dengan badai tebasan tanpa henti. Kaiser benar-benar mengamuk layaknya putaran mematikan Levi Ackerman. Mengoyak hancur seluruh bagian tubuh sang monster. Tentu saja, sang naga agung pun tumbang. Menobatkannya sebagai penakluk pertama bos legendaris di fase tutorial. Hadiah epik pun menantinya. Namun untuk saat ini, Kaiser hanya bisa terengah-engah kehabisan tenaga. Mengutuk betapa keras kepalanya bos sialan ini tadi. Sembari menyarungkan pedangnya, ia meresapi pencapaiannya sebagai pembunuh bos pertama. Melangkah sangat jauh melampaui para teman lamanya. Padahal mereka semua yakin, monster buas ini sungguh mustahil dikalahkan di fase tutorial. Memikirkan nasib teman-temannya di luar sana, hadiah pun turun. Ia meraih gelar pembunuh pertama, dan membuka rentetan trait luar biasa untuk menopang perjalanannya. Trait pertama, Master Senjata, yang kedua, Naga Tersembunyi. Ketiga pembunuh, keempat pahlawan, dan kelima penakluk, seluruh syarat telah terpenuhi. Membangkitkan trait pamungkas yang dinamakan Mata Kebenaran. Dan hanya dari pandangan pertama, Kaiser pun terbelalak. Mendapatkan sebanyak ini, hanya dari satu pertarungan, padahal pada umumnya, tutorial hanya memberikan satu trait per orang. Mari bahas sistem trait sejenak. Ini adalah sistem spesial di dalam dunia ini, dengan beragam tipe eksklusif, seperti pemandu dan master pedang. Beberapa trait tingkat dewa hanya diwariskan berdasarkan pencapaian mutlak sang player. Saat ini, status Kaiser melonjak hampir 2 kali lipat. Efek pedangnya meningkat drastis, diiringi lautan buff yang sangat menggiurkan. Ia menatap tajam trait spesialnya, kekuatan absolut yang mampu menembus segala ilusi dan rahasia yang tersembunyi. Efeknya memang samar, ya, master senjata dan pembunuh pahlawan memang hebat. Tapi itu bukanlah sesuatu yang langka. Pasti akan selalu ada segelintir elit di luar sana yang suatu saat menguasai trait serupa. Namun skill unik Mata Kebenaran ini adalah harta karun satu-satunya. Dengan kata lain, pemuda ini baru saja memenangkan jackpot terbesar sepanjang masa. Ia meraup segudang hadiah dan mencetak sejarah pencapaian yang tak tertandingi. Bahkan gelar barunya memberikan efek mengerikan. Tambahan 10% damage mutlak terhadap monster boss. Sekarang ia merasa bagai sultan. Apalagi di kehidupannya dulu, keberuntungannya selalu seburuk ampas. Sama seperti nasib sial saat membuka kotak gacha ampas. Tiba-tiba, ia menatap pintu besar yang terbuka. Menampilkan sosok Kapten Charlie yang bersimbah darah dan babak belur. Pria itu terpaku menatap Kaiser. Ia bertanya dengan tak percaya, apakah sang player benar-benar membantai monster itu sendirian? Sang kapten tak habis pikir. Pemuda ini bahkan tak terluka parah. Membuatnya mempertanyakan, entitas level dewa macam apa yang berdiri di hadapannya? Menekan rasa penasarannya, ia pun berucap bahwa seorang pahlawan sejatis selalu lahir di tengah era kekacauan yang absolut. Jadi, eksistensi pemuda ini adalah mercusuar harapan mutlak bagi dunia. Tapi dialog klise ini malah membuat pahlawan kita bosan setengah mati. Sementara sang kapten rela bersujud memohon demi menjadi pedang setianya. Sistem pun mengonfirmasi, tekad pria ini sungguh murni. Ia akan resmi menjadi bawahan mutlak milik Kaiser. Jagoan kita pun tercengang mendapat sumpah pengabdian yang tiba-tiba ini. Tapi tunggu, Charlie sudah mati di alur aslinya, jadi tak akan ada keuntungan berarti. Tutorial dengan jelas menyebutkan bahwa kejadian ini berada di masa lalu. Mengira ini hanyalah formalitas basi, Kaiser pun menyuruh sang kapten untuk melakukan apapun sesukanya. Kata-kata dingin itu justru dianggap sebagai penerimaan. Kesetiaan mutlak sang kapten pun diamankan. Pria itu kini bisa terlelap dengan damai, berharap pada secercah masa depan di sisi sang pahlawan agung. Kaiser meresapi kata-kata tersebut saat sistem memberi peringatan. Ia akan segera kembali ke Pantheon. Sebuah portal megah terkuat di belakangnya. Waktunya meninggalkan panggung tutorial. Namun sebelum pergi, sang satria memanggil tuannya, menanyakan arah takdir mereka selanjutnya. Sejenak berpikir, Kaiser menjawab dengan mantap, mereka akan pergi kemanapun mereka dibutuhkan. Karena dunia ini sudah terlalu hancur lebur. Sang satria gemetar penuh kegembiraan, menganggap ucapan barusan selayaknya sabda suci dari sang dewa pencipta. Apapun itu, proses teleportasi pun dimulai dengan hitungan mundur 5 detik. Kapten itu menyerahkan sebuah artefak suci sebelum waktu habis. Dengan senyuman tulus, Charlie berterima kasih, memohon keselamatan bagi rajanya. Dalam sekejap, Kaiser ditarik kembali ke Pantheon. Sebuah ruang suci, di mana player harus memilih sesembahan mereka. Merintis takdir baru lewat berkah para dewa. Ia menatap takjub arsitektur Pantheon yang legendaris. Tapi jujur saja, tempat ini tak lebih dari sekadar ruang gacha raksasa.
Tempat keramat yang sama, yang membuat para player menangis darah atau tertawa gila, murni bergantung pada keberuntungan mereka. Karena Dewa Gacha mengendalikan nasib, dan karena player hanya bisa mengabdi pada satu dewa, maka jalan takdir mutlak mereka ditentukan dari sini. Di dunia ini, segalanya ditentukan oleh hierarki, para dewa pun memiliki tingkatannya sendiri. Dongeng, pahlawan, dan mitos. Dewa dongeng lahir dari legenda yang berbisik di era kuno. Dewa pahlawan adalah mereka yang naik tahta setelah menumpahkan darah demi keselamatan umat manusia. Lalu, puncak absolut, dewa mitos. Entitas penguasa pantheon agung seperti Zeus atau Odin dari alam semesta mereka masing-masing. Tentu saja, mitos adalah tingkat tertinggi. Setiap kartu yang melayang ini menyegel dewa berbeda, menunggu untuk dipilih oleh sang pemain. Mengetahui nasib sialnya yang sudah seperti kutukan, pemuda kita ini awalnya hanya bisa pasrah. Namun tiba-tiba, sebuah kartu dengan pendaran emas suci menarik perhatian matanya. Mengaktifkan mata kebenaran, Kaisar tersentak hebat. Kemampuan ilahi ini bisa menembus rahasia di balik setiap kartu. Inilah kecurangan tingkat dewa. Dia bisa melihat takdir gacha mana yang paling absolut untuk dia kuasai seutuhnya. Cemoohan mantan rekannya tentang nasib buruknya selalu menghantui, menorehkan luka dalam yang membuatnya merasa tak berguna. Tapi roda takdir telah berputar. Sekarang, tahta rangker terkuat ada di genggamannya. Kaisar menyeringai lebar bagai orang gila. Sensasi kemenangan absolut sudah mengalir di nadinya. Mulai sekarang, hanya kartu emas yang pantas untuknya. Dia menarik kartu bersinar terang itu, memanggil Dewa Pedang bertangan satu, Tir. Tarikan tingkat mitos. Jantungnya berdebar kencang, namun sistem tiba-tiba memunculkan peringatan yang janggal. Ternyata, Kaisar belum pantas menjadi rasul bagi sang Dewa Pedang. Sistem memaksanya menarik ulang. Dia mengutuk dalam frustrasi, mengapa jiwanya ditolak oleh kekuatan suci tersebut. Sang Dewa Mitos Puet terkejut. Anomali aneh ini belum pernah terjadi dalam sejarah para pemain manapun. Kata wadah terngiang di benaknya. Biasanya, saat pemain dibantai monster Raja Iblis, sang Dewi akan turun memberikan wahyu ilahi. Namun masalah utamanya, monster itu malah hancur di tangannya. Akibat membantai bos tutorial, sang Dewi tak pernah muncul. Dia benar-benar menderita karena kekuatannya sendiri, kehilangan berkah suci. Kaisar memeriksa status sistemnya, dan hasilnya benar-benar kosong melompong. Panel rasul lenyap tanpa sisa, mencapnya hanya sebagai petualang biasa. Situasi ini sangat pelik. Dia ibarat mendapat kartu dewa legendaris, tapi tersegel dan tak bisa dipanggil ke medan laga. Setiap kartu akan memberikan penolakan yang sama tragisnya. Dia jatuh berlutut, kembali menjadi mangsa dari kutukan nasib buruknya sendiri. Jika dia menghapus karakter ini, dia harus menunggu 2 bulan penderitaan. Namun di tengah keputusasaan, keajaiban terjadi. Matanya menangkap anomali. Sebuah kartu misterius berdenyut, memancarkan aura merah yang sangat mencekam. Kartu misterius ini menyegel entitas tak dikenal. Dia memilihnya, membangkitkan petualang terakhir, Kasia. Dan jiwanya langsung beresonansi menjadi rasulnya. Pandangan Kaisar memerah. Instingnya berteriak bahwa takdir legendaris baru saja dimulai. Ini adalah artifak tersembunyi yang tak tersentuh sejarah. Sistem mengukir kelas petualang terakhir di statusnya, menganugerahinya kekuatan dari sang pahlawan final umat manusia. Energi merah membakar nadinya, menciptakan kemampuan curang yang mengabaikan semua batasan kelas, kekuatan absolut. Membuang aturan dunia, dia kini bebas melepaskan rentetan jurus dari kelas manapun. Dia akan menjarah semua kemampuan elit, menampak pohon keahlian dewa miliknya sendiri. Melalui mata kebenaran dan sifat master senjata, dia akan memadukan skill mematikan untuk menjadi eksistensi paling tak terkalahkan. Jalan menuju tahta master terkuat kini terbuka lebar untuknya. Entitas sempurna tanpa titik buta. Transisi selesai, sistem segera menteleportasinya ke Avarel dalam 5 detik. Darah Kaisar mendidih penuh antisipasi. Senyum buas terukir, takdirnya sebagai ranker puncak kembali membara. Di Aftardal, gerbang kota permulaan Ard akhirnya menyambut kedatangannya. Banyak pemain meratapi gacha sampah mereka, tapi sebagian tetap optimis, karena kelas pertarungan bukanlah segalanya di sini. Kota ini penuh sesak oleh ribuan pemain, namun di bayang-bayang mereka bersembunyi para pemandu bakat. Pria-pria berjas necis ini mengintai mangsa elit untuk serikat mereka, meski eksistensi mereka bagaikan parasit yang mengganggu. Salah satu pemandu itu mengertakkan gigi, putus asa mengejar kuota rekrutmen hariannya. Ancaman pemecatan menghantuinya, namun tiba-tiba, radarnya menangkap siluet seorang pemuda yang menarik perhatian. Sekilas pandang aura pemuda itu terlihat gila. Merekrut anomali sepertinya hanyalah tindakan bunuh diri belaka. Saat kerumunan lewat, tokoh utama kita justru terpukau menatap item barunya, kalung darat dan perjanjian. Sebuah artefak tingkat pahlawan dengan segudang opsi mematikan. Dewi Fortuna seakan memeluknya erat hari ini. Sensasi kekuatan ini sungguh luar biasa memabukkan. Ting, sistem mendadak berbunyi. Misi pembasmian goblin muncul. Inilah langkah pertama sang legenda yang terlahir kembali. Seluruh pemain mendapat kuota perburuan 40 goblin. Semangat tempur membara di mana-mana. Sementara itu, seorang pria berkumis menyebalkan, bernama Hunter Dante,
malah senaknya melempar tugas kotor ini kepada para pemain pemula. Insting bertahan hidup aktif. Para pemain langsung berteriak mencari rekan party. Insting tajam Kaisar langsung menyadarinya. Tak disangka, sebuah kelompok kecil mendekatinya. Mereka mengajak sang protagonis mabar demi menembus level 12. Ada pemanah dan penyihir berwajah ramah di sana. Secara logika sistem, formasi party jelas akan mempermudah pembantaian monster, buka. Tambahan poin pengalaman juga sangat krusial, membuat sistem party menjadi hal wajib di dunia ini. Memikirkan efisiensi itu, Kaisar setuju bergabung. Terbentuklah party bernama Shield Base, mengikuti nama sang ketua. Seseorang iseng bertanya, apakah dia fans berat Kaisar? Mengingat nama itu adalah milik sang ranker nomor 1 Demurad di masa keemasan. Mereka mengira dia hanya bocah peniru nama sang idola. Padahal mereka tak sadar, legenda hidup itu kini berdiri di depan mata mereka. Ibarat bertanya pada raja, apakah dia seorang raja? Masa bodoh, party ini sudah terlampau semangat untuk segera menembus level 12. Kaisar pun tersenyum tipis menyetujuinya. Transisi layar. Di medan tempur, Shield Beast langsung menghantam keras seekor goblin hingga terkena efek stun. Serangan pembuka yang mematikan. Sang ketua langsung berteriak memberi aba-aba serangan lanjutan pada timnya. Hujan proyektil melesat. Panah dan sihir membelah angin, melewati bahu rekan mereka, dan merobek tubuh goblin hijau dalam sekejap mata. Melihat kawanannya tewas mengenaskan, sisa kawanan monster itu mulai gemetar ketakutan. Tapi dasar monster bodoh, mereka malah nekat menerjang maju. Benturan keras menghantam perisai Shield Beast, membuat rekan timnya panik melihat tekanan seberat itu. Sambil menahan rasa sakit, sang ketua merong, menyuruh timnya menyerang selagi dia menahan agro monster. Namun sialnya, skill mereka masih tahap cooldown. Di tengah kepanikan itu, bayangan Kaisar tiba-tiba melompat membelah langit medan tempur. Tebasan maut terhunus. Bilah pedangnya menyapu bersih. Goblin itu hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan telak. Manuver secepat kilat itu, sukses membuat seluruh anggota party mematung tak percaya. Tap kakinya memijak bumi, lalu melesat bagai rudal penembus sirah. Kecepatannya membelah gerombolan goblin, membantai habis semuanya sekaligus. Sorak-sorai pujian pun pecah. Sang ketua party sampai ternganga kagum. Dia menunduk hormat atas pertunjukan epik itu, yakin misi ini akan selesai dalam kedipan mata. Namun, ada ancaman mematikan di depan mata mereka. Pasukan goblin bersenjata lengkap menyergap. Makhluk hijau botak licik ini tertawa meremehkan. Sang ketua yang panik langsung meneriakkan komando mundur secepat mungkin. Mundur, kata itu tak ada dalam kamus Kaisar. Matanya justru berkilat, haus akan pertumpahan darah. Tanpa ragu, dia menerjang maju. Para goblin bersorak girang menyambut mangsa empuk. Tapi saat Kaisar melompat, aura iblis maut terpancar dari tatapan matanya yang mencekam. Hening sesaat, lalu boom. Ledakan energi sedahsyat badai mengoyak arena pertempuran hingga hancur lebur. Layar memudar ke masa lalu. Teringat percakapan Kaisar dan teman lamanya, yang selalu heran mengapa dia selalu mencari jalur kematian paling sulit. Kaisar tak paham konsep nekat, padahal temannya sering frustrasi melihatnya selalu maju sendirian, menantang bos monster paling brutal. Namun sang top ranker itu hanya menjawab santai, tol, semuanya berhasil kubantai. Bahaya hanyalah ilusi baginya. Saat pemain lain gemetar ketakutan dan kehilangan nyali melihat risiko fatal, Kaisar justru semakin menyala-nyala mencari tantangan maut. Pahami satu hal mutlak ini, dia tidak sedang dalam bahaya. Dialah bahaya itu sendiri. Dan dia tak perlu berpura-pura lemah untuk membuktikan kedigayaannya. Kalkulasi tempurnya selalu sempurna. Kemenangan sudah mutlak di tangannya. Ledakan barusan murni berasal dari hantaman maut bernama skill smash miliknya. Critical hit beruntun membantai para goblin hijau tanpa sisa. Kini, hanya tersisa satu goblin kegelapan yang mengancam nyawa. Kaisar melenting mundur secepat bayangan. Insting membunuhnya langsung mengunci target utama. Memprioritaskan eksekusi musuh jarak jauh lebih dulu. Sambil meluncur bagai meteor, pedangnya menari, menebas leher prajurit monster yang menghalangi jalannya. Tembakan racun mematikan melesat dari si goblin kegelapan. Tapi sang legenda langsung mengaktifkan trait melampaui batas untuk mendobrak limit tubuhnya. Panca inderanya menajam gila-gilaan. Tangkisan sempurnanya mementalkan proyektil, membuat si monster terkena stun telak. Tak buang waktu, dia mencabut nyawa makhluk itu dalam sekejap mata. Bahkan monster berikutnya yang menghadang pun ikut ditebas habis. Kaisar menahan binturan, lalu mengayunkan tebasan sabit yang begitu indah, namun mematikan. Monster itu terbelah. Efek trait master senjata beresonansi. Sistem seketika mengizinkannya melepaskan skill pamungkas, mengeksploitasi titik lemah. Senyum puas tersunggi di wajahnya. Dia meraih belati pendek itu, melemparkannya tepat ke mata sang goblin. Serangan kritikal yang telak. Namun, sisa pasukan monster itu kini mengepungnya dari segala arah. Seekor goblin menerjang dengan tongkat pemukul. Kaisar menangkisnya dengan keras, langsung merampas senjata itu dan membangkitkan kemampuan spesialnya. Menggenggam tongkat itu, dia mengamuk tanpa ampun layaknya badai yang menghancurkan lawan-lawannya. Belati melesat merobek tenggorokan monster itu, disusul ayunan tongkat brutal yang menghancurkan wajahnya hingga tak bersisa.
Penguasaan senjatanya melonjak drastis, mendorong levelnya naik ke tingkat selanjutnya. Semuanya berjalan sempurna sesuai rencananya. Menguasai keahlian tanpa batasan memang tujuannya, tapi kemampuan mengaplikasikannya secara instan di tengah pertarungan sungguh di luar dugaan. Di balik nafasnya yang terengah, adrenalin murni menguasai dirinya. Namun, anggota party yang menonton hanya bisa terbelalak tak percaya. Sang ketua party tercengang, bagaimana mungkin satu pemain pemula membantai segerombolan goblin, yang bahkan sulit diatasi tim veteran? Pria ini berada di dimensi kekuatan yang sepenuhnya berbeda. Kini, nama legendaris Kaiser mulai terasa sangat masuk akal bagi mereka. Shield Base bertanya-tanya, apakah dia benar-benar dewa dari masa lalu? Meski logikanya mati-matian menolak kenyataan gila tersebut. Lagi pula, sang ranker jenius itu telah lenyap dari dunia selama 2 tahun penuh. Mustahil sang legenda tiba-tiba muncul di dalam party kecilnya, bukan? Itulah yang dia yakini, tapi jika bukan dia, lalu monster macam apa pria yang berdiri di hadapan mereka ini? Aura haus darah memancar dari tatapan Kaiser yang terobsesi pada masa depannya. Shield Base mulai yakin pria ini benar-benar psikopat murni. Kembali ke realita, Kaiser menatap jasad monster yang mulai menguap. Belati dan tongkat itu pun akan musnah karena terikat dengan musuh. Meski begitu, berhasil mendobrak batasan senjata sudah cukup untuk membuatnya tersenyum puas hari ini. Jendela status terbuka dengan suara khas. Lavan dan statusnya melonjak 3 tingkat hanya dari 1 perburuan. Hasil yang sangat fantastis. Walau kini, dia adalah master segala senjata, jiwa pedang tetap mengalir di darahnya. Poin atributnya langsung difokuskan pada kekuatan dan kelincahan. Sisa statusnya telah tertutupi dengan sempurna oleh buff hitam dan atribut miliknya. Semua berada dalam kendalinya. Di tengah rasa puasnya, rekan party barunya menghampiri, memuja kemampuan bertarungnya yang bak dewa turun dari langit. Shield Base menyanjungnya sebagai wujud asli Kaiser. Namun yang lain masih ragu, mengapa ranker legendaris itu turun gunung memainkan game ini lagi. Namun, melihat teknik bertarungnya yang absolut, kenyataan gila itu perlahan mulai masuk akal bagi mereka. Di tengah perdebatan itu, Kaiser hanya tersenyum tipis, menyadari ironi bahwa dirinya memang sosok asli dari sang legenda. Didorong rasa penasaran, mereka bertanya, apakah damai gila itu berasal dari restu dewa tingkat mitos? Dengan tenang dia menjawab bahwa itu murni berkat atribut dan gelar miliknya. Mereka terbelalak ngeri, bertanya-tanya, apakah dia mengincar posisi puncak ranker sejati? Keheningan sejenak menyelimuti udara. Shield Base akhirnya memecah suasana, mengajak mereka kembali memburu monster mumpung stamina masih penuh. Anggota lain mengangguk penuh semangat, dan Kaiser pun dengan senang hati menyetujuinya. Sejujurnya, keberadaan sang legenda membuat tim kecil ini semakin percaya diri dan sangat bergantung pada kekuatannya. Percakapan itu membangkitkan nostalgia tentang party lamanya. Dulu mereka selalu mengandalkannya dalam raid, kenangan hangat yang membuatnya bertanya-tanya, sedang apa teman-teman lamanya sekarang? Tiba-tiba, nada peringatan sistem berbunyi. Sebuah quest darurat muncul memanggil mereka untuk menantang monster boss mini. Misi eksekusi goblin mutan tanpa ada batasan waktu. Syarat yang tak biasa ini sukses membuat Kaiser sedikit terkejut. Transisi membawa kita ke mulut gua yang gelap. Tempat seluruh party kini berdiri berdampingan menatap ke dalam. Momen penentuan telah tiba, mereka siap mengeksekusi sang goblin mutan dan menyelesaikan quest berbahaya ini. Sang pemanah dan penyihir terus mengeluh. Keringat dingin mengucur deras karena aura mengerikan tempat itu. Padahal mereka telah bertarung mati-matian tanpa henti, menembus batas hingga mencapai level 9 sebelum tiba di sini. Namun, pahlawan kita memaklumi ketakutan mereka. Dungian di depan mata adalah neraka ikonik yang ditakuti seluruh pemain sebagai sang pembantai pemula. Kaiser teringat rentetan keluhan di forum. Para pemain menangis putus asa, mencari cara menaklukkan neraka ini tanpa harus mengorbankan nyawa berkali-kali. Lebih parahnya lagi, kematian di percobaan pertama adalah takdir mutlak. Reputasi berdarah itu membuatnya dijuluki oleh para pemain sebagai makam arda yang mengerikan. Saat party mulai melangkahkan kaki menembus kegelapan, insting Kaiser menajam. Tingkat kesulitan ekstrem ini menuntut pola kerja sama tim yang mutlak, sempurna jika mereka ingin keluar hidup-hidup. Semakin dalam melangkah, umpatan ketakutan terus terdengar. Mereka bersumpah bahwa area terkutuk seperti ini seharusnya dihapus permanen dari sistem game. Mendengar mental timnya mulai runtuh, sang pemimpin, Shield Base, mencoba membakar semangat mereka. Kemenangan mutlak di dungeon ini adalah harga mati demi mendapatkan tiket emas menuju raid tingkat tinggi. Sama seperti dunia nyata yang kejam, guild elit di game ini hanya mengakui mereka yang selamat dari neraka, bukan pemula yang lemah. Penaklukan area ini adalah kunci mutlak. Ruang bawah tanah ini wajib diselesaikan demi tiket menuju serikat elit. Sistem permainan menetapkan hukum absolut, memastikan tak satupun pemain bisa memanipulasi aturan. Jejak petualangan semua orang terukir abadi di sebuah buku kuno misterius, memusnahkan segala kebohongan tentang pencapaian palsu di sana. Kaiser sadar betul, menaklukkan tempat ini adalah satu-satunya jalan pembuka menuju perburuan tingkat tinggi di kota selanjutnya. Sang penguasa dungeon ini bernama Ar.
Meski mereka bisa lari, penjaga di kota berikutnya takkan memberi jalan sebelum monster ini dihabisi tanpa sisa. Kaiser harus membuktikan kelayakannya demi sebuah serikat bergengsi. Kelompok itu tiba di ambang pintu, tempat sang legenda Ar menanti di kegelapan. Panel sistem berpendar, mensyaratkan batas maksimal 4 pemain di bawah level 10. Kondisi yang sangat sempurna untuk kelompok mereka. Kaiser menatap tajam, memastikan kesiapan mental seluruh anggota tempurnya. Liu Bin mengangguk mantap, mengaku telah membedah strategi itu di kepalanya lebih dari 10 kali, berturut-turut. Sang pemimpin regu mengaktifkan misi, dan semuanya menerima tantangan itu tanpa keraguan sedikit pun. Gerbang raksasa berderak terbuka, mengungkap sarang sang prajurit Goblin Arda. Darah Kaiser mendidih, bersiap memamerkan kekuatan mengerikan yang lama tertidur. Detik itu juga, monster raksasa itu muncul dengan seringnya iblis yang merindingkan tulang. Berbekal 20.000 poin nyawa, monster itu mengaum ganas, siap meremukkan para petualang malang yang mengusik tidurnya. Aura membunuh yang kelewat nyata membuat Tuban gemetar, meragukan apakah ini sekadar permainan virtual, ataukah dunia lain yang mematikan. Kaiser meneriakkan peringatan keras saat monster itu melesat maju bagai badai mematikan. Sang ahli perisai melirik Kaiser, meyakini sekuat apapun rekannya itu, mustahil baginya melindungi semua orang sekaligus. Pria itu merangsak maju, mengangkat tangannya kokoh, dan menyuruh semuanya mundur demi menahan hantaman brutal sang monster. Hantamannya sukses membuat sang musuh pusing seketika. Ia berseru agar mereka melepaskan seluruh serangan mematikan sekarang juga. Namun sang goblin bangkit secepat kilat, mengayunkan pedang besarnya untuk tebasan kedua yang lebih dahsyat. Sang penahan benturan kembali menangkis serangan itu, mengaktifkan keahlian pelindung mutlak miliknya, yang meledakkan pertahanan dan staminanya selama kawanannya berlindung aman di belakang punggungnya. Bak menari di udara, Kaiser menebas monster itu tanpa henti. Goblin itu memekik mundur, membuat sang pemegang tameng tersenyum puas. Mengira bahwa phase pertama akan terlewati tanpa sedikit pun masalah. Tiba-tiba sang pemanah berteriak panik, memperingatkan bahwa pola serangan mematikan sudah dimulai. Pemegang tameng terbelalat tak percaya. Seingatnya, pola brutal itu baru aktif jika nyawa musuh tersisa setengah. Jantungnya seakan berhentis saat melihat nyawa monster itu memang menyusut drastis. Detik berikutnya, sang tokoh utama melompat dan menebas putus tangan goblin itu. Dengan seringai penuh percaya diri, pemuda itu berbisik bahwa pola serangannya telah dihancurkan sepenuhnya. Adegan beralih ke masa lalu, tepat di tengah sesi wawancara eksklusif bersama Kaiser. Sang pembawa acara mencecar rahasia di balik penaklukan ruang bawah tanah tingkat neraka yang dilakukan kelompoknya. Dengan santai, pahlawan kita menjawab bahwa mereka hanya memaksimalkan keahlian sejati masing-masing. Wanita itu menjabarkan formasi ideal 4 peran: pelindung, penyerang, penyembul, dan pendukung. Ia heran bagaimana kelompok Kaiser bisa bertahan tanpa pelindung. Kaiser tak menampik betapa krusialnya peran itu, terutama demi mematahkan pola serangan mematikan musuh. Namun, sebuah kenyataan mengejutkan terlontar dari bibirnya. Kaiser sendiri yang mengambil alih peran krusial tersebut. Kembali ke medan pertempuran, monster raksasa itu meraung kesakitan akibat lengannya yang terputus di tengah serangan. Sang pelindung regu mematung tak percaya. Bahkan seorang ahli pertahanan pun akan kesulitan mematahkan pola seperti itu. Tetapi penyerang regu ini baru saja menciptakan keajaiban mutlak hanya dengan satu tebasan pedang. Sang bos kembali mengamuk, namun tebasan Kaiser kembali mencabiknya dengan mudah. Pemanah bersorak kegirangan, menyadari rekannya mengincar titik buta paling mematikan. Saat ini, Kaiser kembali mematahkan pola mematikan bos tersebut. Menyisakan nyawa monster itu kurang dari seperempat. Sang pelindung regu berteriak, memerintahkan semuanya bersiap menghadapi fase kedua. Sang penyihir dan pemanah memasang kuda-kuda, enggan membiarkan Kaiser memborong seluruh panggung kejayaan ini. Prajurit mutan itu meledakkan auranya, memicu wujud mengamuk yang mengerikan. Pahlawan kita tetap tenang, sudah mengantisipasi kemampuan unik tersebut. Ia mengingat betul bahwa sistem memberikan 2 keahlian khusus pada monster ini, yang dikenal sebagai dentuman 07. Sifat pertamanya akan memberikan kutukan pelemahan pada tim penantang, jika monster ini terkena serangan fisik 4 kali berturut-turut. Kemampuan keduanya bahkan memantulkan serangan sihir, jika sihir digunakan 3 kali atau lebih. Belum lagi, efek amukan monster itu akan memotong kecepatan mereka sebesar 4%. Sang pemanah mengutuk debu sialan itu, berteriak bahwa bos ini semakin curang setiap detiknya, padahal ia belum melakukan serangan berarti. Namun, Kaiser sama sekali tak tersentuh kutukan itu. Kemampuannya menembus efek amukan secara mutlak, membuat darahnya mendidih karena antusiasme. Saat Shield Base meneriakkan perintah untuk mundur dan fokus menghindar, Kaiser justru tersenyum miring dengan rencana gila di kepalanya. Tanpa ragu, dia melesat maju menembus bahaya. Niatnya hanya satu, menebas monster itu seolah kemenangan sudah di genggaman tangannya. Benar saja. Karakter utama kita terlalu overpower. Pedangnya membelah tubuh monster itu dengan sangat mudah bagai memotong mentega. Di sisi lain, sang pemanah dan penyihir hanya bisa melongo. Bingung kenapa Kaiser benar-benar keban dari kutukan mematikan itu. Shield Base bahkan membuang jauh-jauh ketakutannya akan kekalahan.
Menatap takjub, dia bertanya-tanya, inikah wujud asli sang kaisar dari legenda? Kini, mereka bertiga hanya bisa menjadi penonton, menyaksikan tarian pedang mematikan kaisar yang terus membantai monster goblin itu. Di tengah pertarungan epik ini, levelnya menembus angka 10, dan penguasaan ilmu pedangnya melonjak tajam ke level 7. Peningkatan drastis ini membuat daya hancur tebasan pedangnya melesat naik sebesar 7%. Dia melesat bagai kilat untuk serangan penutup, muncul seketika di hadapan goblin, dan membelah tubuhnya tepat di tengah. Layar sistem langsung menyala terang, mengumumkan bahwa bos mutan Ardea telah tewas, dan penjara bawah tanah ini berhasil ditaklukkan. Bukannya bersorak, Silk Beast justru terdiam kaku. Otaknya masih mencerna, mungkinkah sosok menakutkan di depannya ini benar-benar Kaisar Sang, legenda abadi? Mendengar gumaman itu, kedua rekannya ikut mematung tak percaya. Notifikasi sistem kembali meledak, mengabarkan bahwa mereka sukses menghancurkan rekor, merebut tahta peringkat pertama dalam tantangan batas waktu. Hadiah dibagikan sesuai kontribusi, dan jelas Kaisar mendominasi posisi puncak. Dia mendapatkan zirah merah pemimpin beserta tumpukan material goblin. Lebih gilanya lagi, dia meraih gelar prestisius tahta penakluk waktu yang mendongkrak status kecepatannya hingga 10%. Kaisar berdiri dengan aura keagungan, kembali bersinar terang mendominasi panggung dunia ini. Menatap layar sistem masing-masing, seluruh anggota parti berteriak histeris melihat tumpukan artefak tingkat dewa yang mereka dapatkan. Sang pemanah dan penyihir langsung memuja pahlawan kita bagai dewa, namun dia hanya membalasnya dengan senyuman tenang. Tiba-tiba, Silk Beast angkat bicara dengan wajah pucat. Dia menunjuk papan peringkat, di mana namanya terpampang raksasa sebagai ketua kelompok. Dia memohon maaf sebesar-besarnya, sangat menyesal karena lupa mengubah nama perwakilan sebelum memasuki dunia. Kaisar langsung paham, mencetak nama di peringkat puncak pastilah membawa prestis yang sangat luar biasa. Pencapaian mustahil ini bahkan bisa menjadi tiket emas untuk masuk ke dalam jajaran 10 guild terkuat. Meski hanya Dungeon pemula, mereka sukses merampas sorotan dunia dari sang pemain nomor 1, Annihilation. Sang Ten kembali memohon ampun, bahkan menawarkan kompensasi uang. Namun, pahlawan kita tersenyum hangat memaafkannya. Hal remeh ini biasa terjadi. Sistem memang mencatat nama ketua secara otomatis, dan lagi pula, dia sendiri tak pernah menyangka akan merebut posisi pertama. Jauh di lubuk hatinya, dia justru bersyukur. Menjadi pusat perhatian dunia, hanyalah akan membawa masalah besar. Lagi pula, tujuan utama yang sebenarnya adalah merampas hadiah terkuat, set artefak pejuang. Meski tingkatannya acak, itu adalah perlengkapan dewa di sini. Setelah memborong bagian artefak, sedikit salah nama takkan merusak hari indahnya. Melihat senyum penuh arti di wajah Kaisar, Sang Tang menelan ludah, memastikan apakah ini benar-benar tidak masalah. Karakter utama kita menepis kecemasan itu, menyuruh mereka bersantai dan menikmati kemenangan epik ini. Mereka kembali menyanjung kebesaran hatinya, tepat sebelum suara sistem bergema memekakkan telinga, memperingatkan bahwa gerbang dunia segera runtuh. Silk Beast berbisik pada sang pemanah. Awalnya, dia mengira legenda mengerikan tentang Kaisar hanyalah omong kosong belaka. Namun sekarang, matanya terbuka lebar. Dia akhirnya menyaksikan langsung keagungan sejati dari sosok tersebut. Kaisar menoleh pada mereka yang mematung, bertanya, apakah mereka ingin terkubur di sini? Teguran itu ketika membuat mereka berlari menuju portal. Kembali ke desa, kelompok itu menyusuri gang gelap menuju pondok misterius milik ahli alkimia. Saat melangkah masuk, aura ruangan itu langsung membuat mereka merinding. Suasananya berbanding terbalik dengan bagian luar. Mata tajam Kaisar menangkap sosok berjubah misterius di balik meja. Itu pastilah sang legenda tersembunyi, Kalasi Alkimia. Melihat aura suram sosok itu, nyali mereka langsung mencit. Mendadak ragu untuk melanjutkan misi ini. Sang alkemis langsung mencibir meremehkan, menantang apakah mereka sudah menyerah. Padahal eksperimen liarnya masih membutuhkan pasokan darah masif. Tanpa banyak bicara, jagoan kita membanting botol darah segar ke meja. Sang alkemis terbelalak kaget, karena belum genap 40 menit berlalu. Melihat aura penuh percaya diri mereka, wajah sang alkemis ketika merona merah. Notifikasi sistem berbunyi, memberitahu Kaisar bahwa ia baru saja menerima kepingan emas dan sebuah cincin perak mahakarya pria itu. Dengan begitu, quest epik ini akhirnya selesai. Kini, gerbang menuju benua utama telah terbuka lebar untuk mereka semua. Sorak-sorai kemenangan meledak seketika. Mereka merayakannya dengan gila-gilaan, seolah baru saja memenangkan undian takdir tertinggi. Layar hologram kembali berkedip, menampilkan hadiah rahasia dari Kalda untuk Kaisar. Ia menyimpannya sementara, dan langsung mengeksekusi tiket undian skill tingkat rendah yang ia dapatkan. Tiba-tiba, cahaya misterius memancar dari layar. Puluhan kartu melayang keluar, menciptakan aura magis yang memenuhi seluruh ruangan. Mengaktifkan skill mata kebenaran, realitas pool terungkap. Sayangnya, mayoritas kartu yang melayang itu hanyalah sampah level biasa. Pandangannya tertuju pada skill tebasan beruntun, teknik mematikan, yang ia gunakan di Demrod. Kaisar teringat, undian tiket ini bisa menjatuhkan skill acak, mulai dari ampas hingga tingkat legendaris. Namun, tepat pada momen krusial itu, peringatan merah menyala.
sistem utama akan dimatikan paksa dalam hitungan detik. Peringatan mendadak ini benar-benar menghancurkan fokus sang tokoh utama kita. Sial, dia lupa daratan soal batas waktu bermain demi mencegah pemainnya mati kelaparan di dunia. Nathan, Kaiser terpaku tak percaya, 10 jam telah berlalu begitu saja. Dengan panik, matanya menyapu deretan kartu itu secepat kilat. Sementara suara hitung mundur sistem bergema bagai lonceng kematian. Tepat saat jarinya menyentuh hologram, layar langsung menggelap. Sistem memutus koneksinya tanpa ampun. Kembali ke dunia nyata, Kaiser butuh waktu untuk mencerna tragedi ini. Detik berikutnya, ia menjerit frustrasi seakan jiwanya baru saja dicabut paksa. Keesokan paginya, setelah tidurnya memulihkan kewarasan, dengan tekad membara ia melompat kembali ke dalam kapsul virtual itu. Begitu terhubung, hal pertama yang dia hantam adalah panel sistem. Ingatannya masih tertuju pada sekelebat cahaya emas yang ia lihat kemarin. Namun, ekspektasinya runtuh. Kartu itu bukanlah tingkat legendaris. Sepertinya, Dewi Keberuntungan sedang enggan tersenyum padanya hari ini. Tapi tunggu dulu. Matanya terbelalak melihat nama skill tersebut. Tusukan belakang. Ini adalah skill mengerikan yang membuat para petarung jarak jauh gemetar ketakutan saat menghadapi assassin. Sejauh apapun, mangsa mencoba lari dan menjaga jarak aman. Teknik ini memotong jarak dalam sekejap mata. Senyum psikopat perlahan mengembang di wajah Kaiser. Dia mendapatkan skill kelas pembunuh ini, padahal dirinya bahkan bukan seorang assassin. Jika ia bisa menjarah beberapa skill curang lagi seperti ini, eksistensinya akan menjadi dewa yang tak terhentikan. Tiba-tiba, seorang pemain sok jagoan lewat. Membual setinggi langit kepada pacarnya bahwa dia adalah dewa pro di game ini. Namun, saat pasangan itu melihat serinya gila di wajah jagoan kita, nyali mereka langsung ciut dan kabur terbirit-birit. Tersadar dari lamunan epiknya, Kaiser langsung mengenakan perlengkapan barunya. Berbalut sirah yang memancarkan aura luar biasa, inilah saatnya menginjakan kaki di benua utama. Saat portal dimensi terbuka di hadapannya, ia baru sadar tidak mengucapkan salam perpisahan pada kelompok sementaranya. Meski mulai merasa nyaman dengan mereka, ia meyakini ini adalah jalan takdirnya. Tanpa ragu, ia melangkah menembus portal. Beralih ke dalam cerita utama, para pemain yang berhasil selamat dari zona pemula kini bersorak. Gembira menginjakan kaki di benua legendaris ini. Berbeda dengan zona awal yang terkurung peladen regional, di sini, pemain dari seluruh penjuru dunia melebur menjadi satu arena. Titik awal dari perjalanan epik ini adalah kota megah bernama Raven. Saat pahlawan kita melangkah angkuh memasuki gerbang, sepasukan ksatria berkuda melintas dengan gagas, menyeret seorang kriminal tak berdaya. Notifikasi berbunyi. Wilayah dan pekerjaan baru telah terbuka, namun sebagai bayarannya, perisai pelindung pemula miliknya kini resmi dicabut. Membaca pesan sambutan itu, Kaiser sadar mengapa game ini bernilai tinggi. Seorang pelayan gempal yang ramah menyapanya, menawarkan segelas bir gratis untuk merayakan kedatangannya. Deretan karakter lain ikut mengerubunginya dengan berbagai hadiah gratis, membuatnya nyaris terlena. Namun, matanya kembali menajam. Ini bukan waktunya bersantai, hal sepele ini bisa diurus nanti. Merenggangkan otot-ototnya yang haus darah, ia mulai menyusun rencana wilayah mana yang akan menjadi ladang pembantaiannya hari ini. Tak lama kemudian, ia sudah menciptakan lautan darah monster di luar kota. Seksirah pejuangnya memberikan tambahan daya hancur luar biasa, beserta penguat kekuatan yang tak masuk akal. Mengaktifkan skill tebasan kilatnya, ia melesat bagai hantu menembus barisan monster, mengubah tubuh mereka menjadi cacahan daging tanpa sisa. Yang lebih mengerikan lagi, setiap nyawa monster yang direnggut, pedang raksasanya menghisap kekuatan dan tumbuh semakin ganas. Senjata itu pada dasarnya sudah sangat curang, tapi kemampuannya berevolusi tanpa batas membuat darah Kaiser mendidih karena antusias. Melirik panel status, gerbang menuju level selanjutnya sudah di depan mata. Tiba-tiba, mata kebenaran miliknya bereaksi, menangkap sosok parasit yang bersembunyi di balik semak belukar. Permen rendahan itu meneteskan air liur keserakahan melihat seksirah langkah Kaiser. Ia pikir, hari ini adalah hari keberuntungannya mendapat harta karun. Dikuasai hawa nafsu, ia menerjang maju dengan pisau busungnya. Namun naas, Kaiser menangkis serangan murahan itu seolah sedang menepis nyamuk. Ilusi penyamaran itu hancur berkeping-keping. Jagoan kita menatapnya tajam ke bawah, memancarkan aura pembunuh yang mencekik udara. Pria itu melompat mundur dengan wajah pucat pasi, meneriaki kroconya untuk menyerang. Seorang pemanah melesatkan panah mematikan. Namun proyektil itu terpental tak berarti bak gulungan kertas. Preman lain dengan kapak raksasa ikut menyeruduk maju, tapi ayunannya dipatahkan dengan begitu memalukan layaknya petarung rendahan yang tak berdaya. Kilatan pedang Kaiser langsung membelah tubuh preman itu tanpa ampun. Dua rekannya yang tersisa akhirnya sadar, mereka baru saja membangunkan iblis yang salah. Sang asasin pengecut langsung berbalik dan lari terbirit-birit. Sayangnya, Kaiser sudah berteleportasi menghadangnya di depan. Tersenyum sinis dan mengejek, apakah bayi kecil ini kehilangan orang tuanya? Ingatan Kaiser melayang, para pembunuh pemain ini. Bayangan kotor dari masa lalu, selalu saja muncul. Tiap dunia virtual pasti memiliki parasit seperti mereka. Bahkan di game legendaris sekalipun,
Selalu ada pengecut rendahan yang merampas hak orang lain demi kepuasan sesaat. Dunia baru ini pun tidak luput. Namun bagi sang legenda, mereka bukanlah pembunuh, melainkan sekadar pemburu pemula yang menyedihkan. Kembali ke arena pertarungan, sang protagonis, kita berdiri angkuh, tepat di hadapan mangsanya yang kini gemetar ketakutan setengah mati. Sang pengecut kebingungan total. Bagaimana bisa seorang pendekar pedang biasa menguasai taktik tusukan dari belakang milik kelas pembunuh gelap? Namun sebelum otak lambatnya mampu mencerna misteri itu, kilatan baja lebih dulu mencabut nyawanya tanpa ampun. Kaiser pun membantai rekan-rekan pecundang itu, yang bahkan memakai nama konyol dan parasa malu. Alih-alih memberikan hukuman berat atau melabeli Kaiser sebagai seorang penjahat berdarah dingin, sistem permainan memutuskan bahwa pembantaian itu hanyalah tindakan pertahanan diri yang sah. Namun pertumpahan darah ini membangkitkan kenangan hangat tentang teman-temannya di masa lalu. Menyembunyikan auranya, ia menyimpan barang rampasan demi menghindari lalat pengganggu, lalu melangkah pergi. Hanya dalam sekejap mata, pemuda itu melibas puluhan misi, menembus level 17, dan mendobrak segel gerbang barat. Tanpa ragu sedikit pun, Kaiser langsung melangkah menembus gerbang, memasuki hutan barat yang kelam. Sepanjang jalan, peringatan terus menggema. Tempat ini adalah zona kematian sejati, dan berlari adalah satu-satunya pilihan bagi mereka yang lemah. Sang pahlawan merasakan aura mencekam. Pepohonan rapat, serangga raksasa berdengung, dan goblin licik yang siap menyergap dari balik bayangan. Menurut rumor yang beredar, zona ini benar-benar bagaikan neraka dunia yang tak tertembus. Aturan mutlak pun tercipta, minimal 3 orang harus bergabung jika ingin selamat. Karena itulah, area gerbang barat disesaki lautan manusia yang mengemis bantuan, berharap menemukan rekan tim demi bertahan hidup di zona maut ini. Beberapa mencari tameng hidup dan penyerang, sementara yang lain putus asa memburu penyembuh. Namun tragisnya, kelas penyembuh seringkali dianggap sebagai beban yang harus dihindari. Karena proses menaikkan level mereka bagaikan siksaan yang sangat membosankan dan menyakitkan. Melihat Kaiser berjalan sendirian, kerumunan mengejaknya sebagai pecundang kesepian. Namun, sang pahlawan hanya menghela napas, menyembunyikan senyum penuh antisipasi. Di tengah kegelapan hutan, ia menari dengan pedangnya, menebas para goblin yang bahkan tak sadar maut telah menjemput mereka. Seekor goblin bodoh mencoba menyergapnya. Namun serangannya meleset, dan tubuhnya langsung hancur berkeping-keping di tempat. Sang pemanah goblin membidik nyawanya. Tapi insting Kaiser lebih mematikan. Pedang besarnya melayang menebas paruh atas tubuh monster itu. Kehilangan senjata utamanya, aura mengerikannya mereda. Para goblin pun tersenyum licik, mengira kemenangan di depan mata. Bodohnya mereka. Sang pemuda legenda menarik kapak tempur, melepaskan teknik bayangan, dan menghancurkan tengkorak mereka dari belakang. Bagaikan malaikat maut, ia membantai para goblin tanpa henti. Bahkan sukses meningkatkan penguasaan kapaknya 1 tingkat. Misi pun usai, namun bulu kuduknya berdiri, sesosok kelabang raksasa merayap dari kegelapan, berniat menjadikannya makan malam. Kawanan burung berhamburan panik. Kaiser melompat membelah udara, sementara monster itu mengejarnya dengan taring mematikan. Raungan pertempuran pecah. Ia memutar seluruh beban tubuhnya, melepaskan hantaman tenaga dalam yang sangat merusak. Monster itu terpental akibat daya hancur luar biasa. Namun dalam hitungan detik, ia kembali menerjang dengan brutal. Haus akan balas dendam. Sang pahlawan bereaksi secepat kilat, menciptakan pertahanan mutlak menahan serangannya. Kapak tempur terwujud di tangan kirinya, menatap wajah menjijikan monster itu. Satu ayunan ganas langsung memotong rahang beracunnya tanpa sisa. Dan hanya butuh 2 kilatan pedang tambahan untuk memastikan kemenangan telaknya atas monster mengerikan tersebut. Cahaya keemasan menyelimutinya, panel status berkedip, menunjukkan kekuatan yang melesat naik 2 tingkat sekaligus. Ia bergumam pelan, jalan menuju puncak bukanlah permainan anak-anak, tapi takdir sepertinya masih memihak padanya. Usai menyapu bersih misi utama, pandangannya tertuju pada satu misi rahasia di area gerbang barat. Misinya sederhana, mencari liontin yang hilang. Mengetahui lokasinya, ia bergegas, hanya untuk menemukan lautan petualang lain yang rela antre. Insting tajamnya langsung mengenali pohon tua itu sebagai titik kemunculan artefak yang ia cari. Di sekelilingnya, sumpah serapah terdengar. Para pemain rendahan mengeluhkan nasib buruk dan antrean yang menguras kesabaran. Dari balik bisikan angin, telinganya menangkap sebuah rumor berdarah tentang perintah eksekusi para pembunuh pemain. Sekelompok pria berdebat, pembunuh gelap itu pantas mati konyol karena terlalu gegabah menantang maut. Lalu nama itu disebut Kaiser. Sinyal bahaya meledak di otaknya, menyadari ada badai besar yang sedang mengincar nyawanya. Perbincangan berlanjut, mempertanyakan misteri tak masuk akal tentang pendekar pedang yang mampu memakai teknik mematikan dari belakang. Dia yakin tidak ada yang akan percaya teori segila itu. Namun, obrolan tadi memaksanya untuk bersembunyi dalam bayangan. Pendekar pedang berkeahlian pembunuh itu tidak masuk akal, apalagi memiliki 6 atribut unik. Serikat besar pasti akan bergerak cepat dan memburunya saat identitasnya terbongkar. Parahnya, ada saja psikopat yang memilih membantai bakat langka ini, terutama para petinggi serikat Demlot.
Prinsip mereka hanya satu, kuasai sepenuhnya, atau hancurkan hingga tak tersisa. Dia mengambil liontin dari pohon itu, menahan diri, agar tidak mengambil langkah gegabah. Di gerbang barat, senyum camilan mereka, saat menerima liontinnya, dan berterima kasih pada sang pahlawan. Kaiser menerima 1 koin emas, poin pengalaman, dan hadiah. Sistem berbunyi, dia mencapai level 20, dan mendapat tiket undian. Camila mengaku liontin itu adalah harta berharganya, tapi dia rela menyerahkannya sebagai hadiah. Sang jagoan tersenyum tipis, dan memperingatkannya, agar menjaganya baik-baik. Saat Camila tersenyum, kemampuan afinitas maksimal sang pahlawan menyala, membuat rasa sukanya melonjak drastis. Lonjakan mendadak ini, mengejutkan Kaiser. Sambil berlalu, dia menyimpulkan itu terjadi, karena gadis itu, masih sangat muda. Tanpa membuang waktu, matanya tertuju pada misi selanjutnya, menaklukkan ruang bawah tanah, di luar gerbang barat. Karena hadiahnya adalah tiket undian, dia tidak akan melepaskan kesempatan emas ini. Ada 2 pilihan ruang bawah tanah di sana, sarang kepala goblin, atau sarang semut. Melihat atribut prajuritnya, dia mantap memilih arena pembantaian para goblin. Namun, misi ini mewajibkan adanya kelompok. Demi menyembunyikan kekuatan aslinya, dia datang dengan aura yang biasa saja. Para petualang tampak panik, mati-matian mencari penyihir level 20, di setiap sudut. Teriakan para pengepul barang dan pandai basi semakin menambah kekacauan arena itu. Mengubah tempat itu, bak pasar malam. Dia terkejut melihat pemain produksi berkumpul, sementara pencuri dan pemain nekat langsung ditolak. Di tengah keributan itu, kerumunan mengemis pada para penyihir bak semut mengerumuni gula, demi sebuah kelompok. Dia teringat, kasta di permainan ini ditentukan oleh daya serang melawan bos monster, menjadikan penyihir layaknya dewa di sini. Fakta pahitnya, pendekar pedang bagai sampah di arena ini. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya dari belakang. Dia berbalik, melihat seorang pemain menawarkannya posisi dalam kelompok mereka jika masih sendiri. Kaiser memastikannya, dan mereka tahu dia hanya pendekar pedang rendahan. Mereka berdalih hanya butuh anggota pelengkap demi syarat misi penyerbuan ini. Instingnya curiga, tapi dia memilih mengikuti permainan. Dia setuju, dan sebuah undangan kelompok muncul di layar sistemnya. Hanya dengan melirik panel atribut mereka, dia sadar komplotan ini tahu persis identitas aslinya. Beberapa menit sebelumnya, penampilannya memang terlalu mencolok di tengah kerumunan. Berkat seks sirah prajurit merah yang menyala, pemula tidak akan memakai sirah langka, memancing niat busuk si pedang keparat yang sesuai dengan namanya. Kelompok itu menembus zona bahaya sang kepala goblin, hanya bermodalkan obor di lorong yang gelap gulita. Pembantaian dimulai saat mereka menebas goblin pengintai merah dengan sangat mudah. Layar sistem menyala, bos monster telah menyadari kehadiran mereka. Sang ketua dan penahan serangan mulai memamerkan level tinggi mereka. Kaiser diam-diam mengakui kerja sama tim mereka yang rapi dan daya hancur yang mengerikan. Tak lama, sang bos mengirim pasukan bantuan untuk menghabisi para penyusup ini. Dari dalam kegelapan, puluhan mata merah menyala. Dinding gua bergetar saat gelombang monster menerjang mereka. Mendadak sok baik hati, mereka menyuruh Kaiser menghadapi gelombang itu sendirian. Berjanji akan membantu jika keadaan memburuk. Gadis penyihir itu beralasan, ini adalah momen sempurna untuk menguji sinergi kelompok mereka. Dia bersumpah akan melindunginya. Kaiser menyadari jebakan ini, tapi mundur bukanlah gaya bertarungnya. Dia menerjang badai goblin itu dengan tebasan fatal, membelah para monster bak memotong boneka latihan. Kecurigaan sang ketua terbukti. Insting tempur buas Kaiser meneriakkan aura veteran, dialah target buruan mereka. Ketua licik itu menyuruh penahan serangannya untuk menilai teknik bertarung sang pendatang baru. Pria raksasa itu membalas tenang, kekuatan anak itu sama sekali bukan kelas teri. Insting hindaran dan bidikan fatal Kaiser terlalu cepat untuk pengguna pedang besar. Meski begitu, ada satu hal yang terasa janggal dari dirinya. Dia bergumam tajam, pemula bau kencur ini tak mungkin bisa menumbangkan pro legendaris seperti Assassin Boy 69. Gerakan Kaiser memang kilat untuk peringkatnya, tapi kelas assassin hidup di dimensi yang sama sekali berbeda. Berbekal siluman dan racun mematikan, kelas elit pemain lawan pemain ini bisa membantai 3 lawan 1 tanpa meneteskan keringat. Gadis penyihir yang muak dengan omong kosong itu menyuruh mereka diam. Tujuan akhirnya hanya membantai bocah itu. Mendengar ini, sang ketua memberi isyarat padatan untuk memulai eksekusi maut mereka. Ketiganya merayap dari bayangan, berpura-pura menjadi sekutu yang siap melindungi dari belakang. Namun insting Kaiser menajam. Sambil menebas goblin bagai renting kering, dia mengawasi setiap pergerakan musuh di belakangnya. Para parasit itu memujinya setinggi langit, menyebut ilmu pedangnya sanggup meratakan seluruh ruang bawah tanah sendirian. Jagoan kita menyeringai lebar, membalas santai bahwa kemampuan bertahan mereka juga lumayan tangguh. Si Tang terus menjilat, membisikkan pada ketuanya bahwa mereka baru saja menemukan petarung gila yang luar biasa. Sayangnya, Kaiser kebal akan pujian murahan. Instingnya membisikkan 2 motif busuk kenapa mereka melemparnya ke tengah lautan monster. Menjadikannya umpan hidup, lalu merampas seluruh jarahan ketika dia sedang meregang nyawa. Namun sepertinya, taring mereka belum siap untuk menggigit lehernya sekarang. Sang ketua mengarahkan tim maju.
Bukan karena peduli, tapi menunggu momen mematikan untuk melenyapkan pahlawan kita tanpa jejak. Gelombang monster terus dibantai. Anehnya, serangan mematikan sang gadis penyihir selalu saja meleset dari punggung Kaiser. Ketua mengamuk melihat bidikan buta itu, sementara si penyihir menyalahkan para goblin. Ketiga parasit ini mulai terengah-engah, mengira Kaiser sekadar dinaungi keberuntungan dewa. Padahal Kaiser sendiri takjub akan kebodohan sang penyihir, karena dia sudah sengaja memberikan celah sempurna untuk diserang. Kini mereka menembus ruang bos. Waktu untuk melancarkan taktik pembunuhan pun semakin menipis. Gerbang raksasa itu berderit terbuka. Aura penindas yang luar biasa pekat langsung menyembur keluar. Dua prajurit goblin elit pengawal bos melangkah maju, siap melumat penyusup. Sang ketua langsung memerintahkan Kaiser menjadi tameng hidup sementara mereka menyingkir. Tapi kejutan menanti. Sosok jagoan kita tiba-tiba raib tertelan bayangan. Mengakibatkan monster elit itu berbalik memburu mereka. Si Tang meraung panik, sadar tikus licik itu telah mengendus seluruh niat busuk timnya. Sang gadis penyihir menunjuk ke depan. Meneriaki Tang bodoh itu agar fokus menahan serangan musuh daripada menangis ketakutan. Dalam kepanikan, mereka menahan gempuran goblin dan berteriak agar gadis itu membakar. Monster-monster ini jadi abu sebelum mereka diinjak-injak. Mantra bola api mulai dirapal. Namun terputus saat batu raksasa melesat brutal menargetkan tepat ke arah wajahnya. Nyaris saja kepalanya hancur. Darahnya membeku saat dia menatap sang monster raksasa pelempar batu tersebut. Kepala suku goblin super gendut dengan dagu berlapis melangkah keluar. Raungannya mengguncang fondasi ruangan. Si Tang menoleh emosi, membentaknya, karena terus berdiri mematung bagai orang bodoh. Tapi wajah penyihir itu sepucat mayat. Kaiser mendadak muncul, menyapa santai, dan bertanya, apakah mereka kebetulan kenal dekat dengan Assassin Boy. Terpojok dalam kepanikan, mulutnya keceplosan membongkar kebenaran sejati. Namun dia memohon gencatan senjata untuk menaklukkan arena ini dulu. Lagi pula, tanpa tim lengkap, keluar hidup-hidup dari neraka ini, sangatlah mustahil. Kaiser mengangguk pelan, mengakui secara logika ucapan wanita itu memang 100% benar. Dia pun bernapas lega, mengira Kaiser akan patuh. Sayangnya, sebilah pedang panjang tiba-tiba menembus jantungnya tanpa ampun. Lewat tebasan mematikan itu, Kaiser membuktikan dirinya tak peduli dengan omong kosong bernama logika. Di saat dua parasit lainnya masih sibuk meregang nyawa melawan amukan goblin elit, Kaiser tersenyum dingin membaca notifikasi sistem karena membantai penjahat. Jebakan jeniusnya benar-benar bekerja dengan sangat sempurna. Saat musuh elit muncul, dia memakai kemampuan tusuk dari belakang pada mayat terdekat. Kemampuan pembunuh itu menyembunyikannya dari pandangan absolut. Menyatu dengan bayangan, dia tinggal menunggu para lalat bodoh ini terjebak di dalam arena kematian. Sang ketua menatapnya ngari, berteriak mempertanyakan, apakah otak bocah iblis ini sudah benar-benar gila? Apa dia ingin mati bersama di sini? Kaiser dengan santai menyuruhnya menebak moto pribadinya, membuat pria itu semakin meledak dalam amarah. Jagoan kita pun mencabut belati rampasannya, lalu menegaskan satu prinsip hidup yang sangat mematikan. Dia menolak bekerja sama dengan parasit pengkhianat. Rahang sang ketua terjatuh mengenali belati berdarah itu. Senjata milik Assassin Boy 69 kini berada di tangan Kaiser. Seringai iblis Kaiser melebar melihat wajah pucat sang musuh. Namun di balik rasa ngeri, sang ketua sungguh kebingungan kenapa pengguna pedang besar malah memegang sebilah belati. Belati kecil di tangan petarung kelas berat, itu sungguh sama kekaunya dengan kera yang memegang oban. Sang ketua parti membentak, mempertanyakan rencana gila Kaiser menaklukkan Dungyeon ini sendirian. Padahal ia baru saja membantai dua rekannya. Terlebih lagi, pertahanan fisik Raja Goblin itu berada di luar nalar. Mustahil belati rendahan itu bisa menggores kulit alot sang monster. Namun, Kaiser hanya menyeringai santai. Ia menyebutkan kalau strategi kemenangannya benar-benar sangat sederhana. Efek status seperti pendarahan tidak dihitung sebagai serangan fisik. Itulah kartu as miliknya menuju kemenangan mutlak. Sang ketua langsung mengamuk. Mustahil efek pendarahan spell bisa menumbangkan bos tingkat tinggi sendirian. Dengan tatapan merendahkan, Kaiser menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak menggunakan efek pendarahan murahan. Detik berikutnya, sang ketua melihatnya lenyap bah hantu. Kaiser muncul kembali dalam sekejap, dan sebelum otaknya memproses realita, nyawanya anjlok drastis. Kesenjangan atribut di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Semakin jauh perbedaannya, semakin mematikan efek pendarahannya. Prajurit elit dan ketua parti itu seketika memuntahkan darah dalam jumlah yang sangat mengerikan. Tersedak dan murka, sang ketua mengutuk sistem sialan yang malah menghukumnya hanya karena memiliki atribut lebih tinggi. Padahal jarak level mereka tidak sejauh itu, mereka hanya berselisih 4 tingkat. Pasti ada syarat tersembunyi lain yang membuat pendarahannya seganas ini. Kaiser menatap keputusasaan musuhnya dengan seringai kepuasan seorang pemangsa sejati. Di atas kertas, itu hanyalah keahlian gacha level 20 biasa. Namun yang tak terduga adalah syarat langkanya, yang memungkinkan efek pendarahan itu ditumpuk tanpa henti. Menumpuk efek status adalah sebuah anomali langka di dunia game manapun.
Namun, Kaisar memiliki kombinasi keahlian dan senjata dewa yang sempurna untuk melipat gandakan daya hancur pendarahan itu. Gagal mencerna realita, sang ketua menuduhnya menggunakan program ilegal. Di sisa napasnya, ia mengutuk Kaisar sebagai bajingan curang. Sungguh ironis keluar dari mulut pembunuh pemain bernama Pedang Bajingan. Melihat ketuanya tumbang, Sang Tan berteriak histeris penuh keputusasaan. Wajahnya memucat pasi. Ia akhirnya sadar telah menantang iblis yang salah, dan kini maut menatapnya tepat di depan mata. Rencana sempurna mereka hancur lebur. Rekan-rekannya kini terkapar tak bernyawa, membusuk di lantai Dungeon. Ia terlambat menyadari bahwa mereka bukanlah sang pemburu. Sejak awal, Kaisarlah yang mempermainkan takdir mereka bagaikan boneka tali. Saat insting bertahan hidupnya menyuruhnya lari, segalanya sudah terlambat. Petarung bersirah tebal itu tumbang seketika. Tertebas bersih hanya dengan satu ayunan belati mematikan. Meski mencoba bangkit di tengah pendarahan hebat, nyawanya terenggut tuntas hanya dalam hitungan detik. Dengan begitu, jagoan kita sukses memusnahkan para pemain licik dan pasukan elit goblin sekaligus. Bos goblin yang sejak tadi mematung di sudut ruangan, mendadak tersadar kalau ia adalah bagian dari pertumpahan darah ini. Melihat pengawal setianya binasa, monster itu mengaum murka. Kaisar menghela napas, bersiap menebas monster babi raksasa yang tengah mengamuk itu. Berhubung pestanya belum usai, ia memutuskan untuk sedikit bersenang-senang dengan mangsa. Terakhirnya, sang bos melompat dari udara, berniat meremukkan Kaisar dengan beban tubuhnya yang seberat 100 truk baja. Karena pertahanan fisiknya belum aktif, satu hantaman lutut telak langsung menerbangkan monster raksasa itu ke belakang. Terluka dan dipermalukan, ia mengaktifkan pertahanan mutlak yang meniadakan semua serangan fisik, menjadi debu. Tanpa ragu, Kaisar melepaskan keahlian pencurinya dan menebas bos itu dari segala arah. Darah muncrat deras dari sang Raja Goblin bak bendungan yang jebol. Makhluk itu berputar dengan tatapan membunuh. Amarahnya meledak melihat separuh nyawanya lenyap hanya dalam satu serangan beruntun. Namun matanya bertemu dengan tatapan malaikat maut Kaisar. Sorot mata dingin seorang jagal yang siap memotong daging buruannya. Nyali sang bos menciut seketika. Dengan jeritan penuh teror, ia berbalik dan lari terbirit-birit. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Dungeon, sang bos lari ketakutan dari arena pertarungannya sendiri. Jagoan kita memangkas jarak dengan keahlian tusukan punggung. Tepat saat goblin itu mengira ia sudah berhasil lolos. Namun saat ia menoleh ke depan, sang Algojo sudah menempel di lehernya, bersiap menjadikannya daging cincang. Raja Goblin menjerit histeris saat menaiki kereta ekspres menuju neraka. Sistem berdering kencang, menandakan kemenangan absolut, sekaligus mengumumkan bahwa ia telah naik level. Ia bahkan mendapatkan sabuk menjijikan milik bos Goblin itu. Tapi ia tetap menyeringai puas, karena barang itu memang sedang ia cari. Jagoan kita bergumam bahwa ia bisa saja merebut peringkat teratas di sini. Sayangnya tak ada batas waktu, jadi ia segera melupakan hal itu. Meski sedikit mengganjal, ia langsung mengalihkan fokus pada tumpukan hadiah doanya. Saat memungut perisai, ia sadar para bajingan ini menghabiskan harta karun untuk perlengkapan mereka. Pedang sang ketua bahkan masuk jajaran senjata tingkat tinggi. Si bajingan itu, kini, takkan bisa melukai siapapun lagi dari alam baka. Tepat saat ia mengamati sebuah kalung, keahlian mata kebenaran miliknya aktif. Sesuatu di kejauhan langsung menarik perhatiannya. Awalnya ia mengira ada pembunuh bayaran yang mengendap-endap, tapi cahaya itu memancar terlalu menyilaukan. Dan saat ia melangkah maju, notifikasi sistem berkedip. Ia baru saja menemukan Dungeon tersembunyi yang membuat matanya terbelalak kaget. Mari kita bedah kembali sistem dunianya. Dungeon itu terbagi dalam berbagai tingkatan. Dan di antaranya, yang paling legendaris dan langka dikenal sebagai Dungeon tersembunyi. Bahkan pemain kelas penjelajah sampai nyaris butak memburunya. Pintu masuknya berada di lokasi tak masuk akal. Belum lagi syarat khususnya yang benar-benar di luar nalar. Kembali pada jagoan kita, dia terbelalak melihat betapa gilanya syarat masuk tempat ini. Untuk Dungeon yang butuh kelompok, dia malah harus menemukannya seorang diri. Namun tekadnya membara, karena ini menjanjikan hasil yang sepadan. Saat matanya menangkap bahwa hadiah dari Dungeon rahasia ini berada di tingkat pahlawan, semangat tempurnya langsung meledak. Seorang veteran game ini, bernama Fred, pernah berkata, memasuki Dungeon rahasia bagaikan menyerahkan nyawamu ke mulut pemangsa. Banyak pemain setuju, jika kau lengah sedikit saja di hadapan sang monster, rahang mematikan itu akan meremukkan tengkorakmu. Dungeon rahasia adalah wujud predator dalam bayangan. Sabar menanti mangsanya melangkah masuk ke gerbang kematian. Kembali menyorot jagoan kita. Kaisar melangkah masuk namun langsung diserang kutukan pelemah pandangan. Tapi takdir berkata lain, sifat pahlawannya bangkit, menghancurkan kutukan dan memulihkan penglihatan sempurnanya. Sambutan brutal itu justru memicu senyum arogannya. Seekor goblin berjubah tiba-tiba bersuara, memuji keberanian gilanya menantang sarang maut ini. Saat berhadapan langsung, Kaisar menatap lautan mayat hidup goblin dan laba-laba, membuatnya merinding jijik seketika. Meremehkan reaksi itu, sang dukun goblin merasa di atas angin dan tertawa gila penuh kesombongan. Namun, sang tokoh utama terkejut menyadari lawannya adalah bos bernama. Meski ini Dungeon tingkat tinggi,
entitas bernama memiliki kekuatan mutlak. Ingatannya melayang pada harta usai membantai naga. Kini air liurnya menetes membayangkan pusaka apik apa yang menantinya. Sang goblin mulai mengocah congkak. Kebingungan, bagaimana bisa manusia fana menembus ilusi tempat ini. Matanya tajam menyadari, Kaiser bukan penjelajah biasa. Apalagi merasakan percampuran aura mengerikan yang bergolak dalam tubuhnya. Kejutan yang menarik bagi sang pahlawan. Monster jelek ini ternyata punya otak yang lumayan cemerlang. Dukun itu menajamkan aura membunuhnya, memvonis Kaiser takkan keluar hidup-hidup. Ribuan pasukan mayat dilepaskan, namun jagoan kita berdiri tegar, siap memberi pelajaran mematikan. Mengaktifkan kemampuan tusukan dari bayangan. Dia memperingatkan sang dukun bahwa petarung jarak jauh tak boleh lengah di hadapan pembantai jarak dekat. Dalam sekejap dia berteleportasi ke punggung musuh, tapi monster itu sudah siap dan melempar prajurit mayatnya untuk meledak. Akan tetapi, seringnya iblis dukun itu lenyap seketika. Saat jagoan kita menciptakan bayangan ilusi dan kembali muncul di punggungnya. Menatap kilatan belati yang berlumuran darah, sang dukun baru tersadar bahwa dagingnya telah terkoyak. Kaiser melemparkan ejekan dingin, mengingatkan si goblin untuk tidak lengah. Sang ahli nujum bangkit dalam amarah, menerbangkan ratusan prajurit mayat ke arahnya. Sementara itu, sang pahlawan menari indah menghindari misil monster itu, membaca arah serangannya dengan mudah. Namun di detik kritis itu, Kaiser terpojok ke dinding. Dukun itu bersorak penuh kemenangan, meneriakkan vonis akhir, lalu meledakkan semua prajurit mayatnya secara brutal. Si dukun hitam berdecak kesal, wajahnya menyiratkan kekecewaan karena gagal menangkap tikus. Percobaan menarik ini secara utuh. Dia mengutuk lawannya yang dianggap terlalu gegabah dan luar biasa sombong. Namun arogansinya hancur berkeping-keping. Pria yang disangka abu itu tiba-tiba mengalungkan lengannya dari belakang bagaikan malaikat maut, dan terornya baru dimulai. Kaiser berbisik tajam, menyegel nasib sang dukun dengan peringatan bahwa semua kemampuannya kini lumpuh total. Memutuskan untuk bermain-main, dia menyarungkan belatinya, dan mulai menghajar Jiat dengan kepalan tangan kosong alih-alih memberinya akhir cepat. Satu pukulan telak menerbangkan tubuh ringkih itu, menghantam dinding hingga retak. Monster itu merintin, tak pernah merasakan siksaan sebrutal ini seumur hidupnya. Kaiser berdiri angkur dengan tatapan pembunuh, menegaskan otoritas mutlak siapa penakluk sejati di ruangan ini. Jiat menggenggam sisa harga dirinya, bergumam penuh kebencian bahwa dia akan membalas dendam atas penghinaan keji ini kelak. Kaiser merespons dengan pukulan mematikan ke ulu hati, menghancurkan sisa kesombongan itu tanpa ampun sedikitpun. Rentetan pukulan brutal terus menghujaninya, sampai-sampai dukun iblis itu terengah-engah dan mengemis ampun untuk jeda waktu. Makhluk buruk rupa itu malah menceramahinya, menyebut kekerasan patah tulang ini ilegal, dan menuduh tindakan Kaiser sungguh tidak bermoral. Kaiser hanya menatap datar, otaknya mencoba mencerna naskah konyol macam apa yang tertanam dalam sistem bos sialan ini. Pengecut payah ini sama sekali tidak mencerminkan wibawa bos dungien rahasia tingkat pahlawan yang ada di bayangannya. Terlepas dari ledakan mayat mematikan tadi, goblin hitam ini terasa sangat mengecewakan. Namun di detik Kaiser lengah melamun, si dukun diam-diam memulihkan tulangnya. Dalam sekejap ia meluncur mundur menjauh, menciptakan jarak aman yang membuat jagoan kita berkedip keharanan seketika. Kepercayaan diri Jet pulih total. Dengan congkak mengklaim kemundurannya barusan adalah taktik brilian untuk memancing kelengahan musuh. Senyum licik tercetak di wajah monster itu. Kabut hitam pekat dari keahlian khusus sang dukun mulai menelan seluruh arena. Sistem berkedip merah. Peringatan masuk bahwa keahlian itu mendadak meningkatkan tingkatan sang bos. Sementara waktu. Namun Kaiser tetap tenang, baginya, pecundang tingkat pahlawan yang berevolusi tetaplah pecundang. Meski begitu, dia pantang diam saja membiarkan musuhnya menyelesaikan transformasi. Apalagi monster tingkat pahlawan plus biasanya butuh satu pasukan penuh untuk bisa ditumbangkan. Tanpa ragu, dia melesat dengan kecepatan penuh. Niatnya satu, mengakhiri pertempuran sebelum keadaan makin kacau. Sebelum bertarung, dia mengorbankan semua poin statusnya murni ke kekuatan, menembus angka 100. Ditambah lagi efek seks sirah prajurit yang melipat gandakan serangan pada ras goblin dan bos. Jiat hitam mungkin tangguh, tapi serangan murni ini tak peduli pada pertahanan. Padang besar itu ditebas turun dalam satu ayunan mematikan. Bilahnya membelah sang dukun goblin tepat di tengah. Begitu saja, ruang bawah tanah rahasia berhasil ditaklukkan dan tercatat di buku petualangnya. Sebagai penjelajah pertama yang menaklukkannya, dia langsung dihujani hadiah tingkat pahlawan. Akhirnya, ada jarahan berguna, seperti jubah dukun dan bola jiwa. Namun, matanya tertuju pada benda misterius tanpa tingkatan bernama jejak klan terlupakan. Deskripsinya sangat samar, mengingatkannya pada barang tak teridentifikasi yang pernah ia temukan di Demrod. Mengabaikan hal itu, tangannya beralih membuka hadiah pamungkas. Awalnya, dia mengira kartu monster misterius ini akan memberikan tambahan status atau sihir, penguatan. Nyatanya itu kartu penjaga tingkat pahlawan yang memanggil sang dukun goblin untuk melindungi tuannya. Semangat Kaiser hancur seketika. Dia sama sekali tak sudi diikuti goblin seburuk itu.
Ekspektasinya adalah penjaga naga atau harimau keren seperti milik mantan rekan setimnya. Meski begitu, dia memutuskan untuk memanggilnya dulu sebelum mengambil kesimpulan. Alih-alih wujud dukun hitam Jet yang menyeramkan, yang muncul malah edisi mainan kolektor. Versi boneka mini itu mengerjap bingung, menatap manusia yang dulu ingin dibunuhnya. Kini justru Kaiser yang menjulang bagai raksasa. Kaiser menepuk jidat melihat badut mini yang katanya adalah penjaganya. Setidaknya pihak pengembang harusnya membuat monster itu terlihat lebih mengancam. Si hitam kecil ambruk ke lantai dengan putus asa. Merasa sangat terhina karena harus mengabdi pada manusia kotor. Sifat bawaannya pun sangat payah. Dengan sifat penindas yang lemah dan oportunis berada di urutan teratas. Sang penjaga ini juga punya kesetiaan sangat rendah. Makhluk menyebalkan ini malah terasa seperti sebuah kutukan dibanding hadiah. Parahnya lagi, sistem memperingatkan bahwa pengkhianat cilik ini tak akan ragu menusuknya dari belakang jika ada kesempatan emas. Melihat wajah angkuh Jet, Kaiser sadar betul makhluk ini tak bisa dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan ketat. Jagoan kita melangkah pelan mendekati si penjaga mini. Sang monster menatap manusia raksasa itu dengan firasat buruk. Si cebol kurang ajar itu bahkan bertanya apa yang akan dilakukan manusia kotor pada sosok agung. Sepertinya, Kaiser hanya terdiam. Keberanian monster jelek yang menyebut tuannya kotor ini benar-benar memancing emosi. Jet langsung terbungkam, sadar bahwa ucapannya barusan telah melewati batas bahaya. Memutuskan bahwa sang dukun bodoh ini butuh pendisiplinan. Kaiser mulai mengajarkan makna sejati seorang tuan lewat latihan fisik yang sangat keras. Tak lama, suara tamparan edukasi menggema di seluruh gua. Poin kesetiaan Jet pun merangkak naik melewati serangkaian pelajaran yang menyakitkan. Usai sesi bermain yang panjang, tokoh utama kita akhirnya merangkak keluar dari gua pertapaannya. Dia terkejut melihat matahari sudah terbenam dan perutnya keroncongan. Layaknya pemain setia, dia turun ke bawah mencari ibunya demi jatah makanan. Sayangnya, dia malah melihat adik perempuannya bersantai di sofa sambil asik mengunyah bungkus keripik terakhir. Niat hati ingin mengejeknya pecundang, tapi sebagai sesama pengangguran sejati, dia memilih jalan damai. Dia menghempaskan diri di sofa dan bertanya apa yang sedang ditonton. Kaiser nyaris tersedak saat adiknya mengaku juga bermain Ghost. Ternyata permainan itu sedang tren. Semua orang memainkannya dan adiknya sudah mencapai level 71. Otak Dojun seketika Erwan menyadari lamanya waktu bermain. Tapi nyatanya tidak. Dia mencapai level itu dalam 6 bulan hanya karena digendong oleh temannya sepanjang jalan. Penasaran, dia bertanya apakah memang butuh waktu selama itu untuk mencapai level 70. Dengan kejam, sang adik membalas bahwa perkembangan wajar akan lambat jika bermain sambil bersosialisasi di dunia nyata, bukannya mendekam di kapsul 10 jam sehari. Sang kakak bimbang ini sebuah hinaan atau pujian. Tepat saat itu, siaran langsung beralih ke berita tentang Serikat Pahlawan. Sang adik memuja mereka sebagai serikat nomor 1 di kalangan pemain seusianya. Bahkan menyaingi kepopuleran Mel. Ini sangat tidak masuk akal baginya, karena serikat itu bahkan tak masuk 10 besar papan peringkat. Sang ketua serikat yang sangat tampan muncul di layar. Adiknya menjelaskan bahwa ketenaran Serikat Pahlawan sama sekali tak ada hubungannya dengan prestasi. Anggotanya hanya modal tampang. Saat sang adik meneteskan air liur memuja ketua Verza, Dojun hanya bisa menyipitkan mata penuh curiga ke arah layar. Jujur saja, selain wajah ala idola KPOP itu, dia sama sekali tidak paham letak daya tariknya. Adiknya terus memuji pria itu tampan dan keren. Dua kata yang mustahil diucapkan adik perempuan kepada kakaknya. Dohun mendecak kesal, omong kosong macam apa itu dari gadis pas-pasan yang bakatnya cuma rebahan. Sepanjang malam, gadis itu menambahkan, kanal YouTube bintang GWLD bintangnya meledak drastis hanya karena karisma pria bernama Versa itu. Dohun menatapnya bingung, adiknya pun menjelaskan bahwa hampir semua bintang Guild Bintang melakukan bintang streaming bintang untuk mendulang jutaan penonton. Fakta itu membuat otaknya meledak. Bukankah itu berarti mereka meraup gunungan uang bernilai fantastis? Dengan santai, adiknya membenarkan bahwa pria itu mungkin meraup 1 miliar sebulan hanya dari YouTube. Mendengar angka itu, otak Dohun seketika mati rasa. Bayangkan saja berapa banyak ayam goreng yang bisa dia beli. Merasa kalah telak dari si pria tampan, dia kembali ke kamar untuk melarikan diri ke dunia bintang game bintang. Kali ini, dia merekam permainannya demi konten epic. Di dalam bintang game bintang, Jet ikut terbangun dan menyapa tuannya dengan sangat ceria. Namun, tatapan mematikan Dohun segera mengingatkan goblin kecil itu pada siksaan fisik yang sempat dia lupakan. Dituntut menggunakan gelar kehormatan yang layak, Jet mulai berkeringat dingin. Namun, Dohun memutuskan untuk memberinya sedikit kelonggaran. Dia melemparkan jubah kepadanya sebagai pakaian. Mengingat sang goblin belum bisa mengenakannya sendiri untuk saat ini. Bukannya berterima kasih, kesetiaan makhluk licik itu menurun dan mulai merencanakan pengkhianatan demi sebuah kebebasan. Satu ancaman rasa sakit masa lalu langsung memperbaiki sikapnya. Jet menunjukkan rasa syukur, lalu menanyakan rencana mereka selanjutnya. Dohun menyatakan banyak hal yang harus diselesaikan.
Mereka berpindah area, dan pembantaian brutal terhadap para goblin pun dimulai. Jihad tidak bisa menyembunyikan rasa kasihannya. Setelah area bersih, Daun memerintahkannya untuk mencoba sebuah teknik baru. Sang bintang saman bintang diperintahkan membuang semua jarahan. Lalu disuruh mencoba membangkitkan kembali para goblin yang baru saja dibantai. Jihad melempar barang bawaannya, lalu merapalkan mantra kelam yang sangat kontras dengan wajah konyolnya. Mengejutkannya, sihir itu berhasil. Seekor goblin merah bangkit dari tanah. Setelah 2 kali percobaan, itulah batas maksimal pasukannya saat ini. Meskipun begitu, memiliki pasukan bintang undead bintang sukses memancing ketertarikannya. Nilai guna sang bintang saman bintang ternyata jauh melampaui ekspektasi awalnya. Tanpa mempedulikan tuannya, si bintang saman bintang mulai bertingkah sombong dan langsung memerintah pasukan. Barunya sesuka hati. Saat Dohun menanyakan apa yang sedang mereka lakukan, Jihad dengan bangga menjelaskan bahwa pasukan itu akan membawa jarahan mereka. Kelicikan si cebol ini benar-benar memancing urat emosi Dohun. Dia pun memberitahu Jihad tentang rencananya memburu monster elit begitu berhasil mencapai level 2. Kejutan datang saat Jihad dengan santai mengaku tahu di mana lokasi berkumpulnya para monster elit tersebut. Rupanya, para monster pemalas itu hanya berdiam diri di satu tempat. Mendengar itu, senyum mengerikan langsung terukir di wajah Dohun. Mengetahui kebodohan para monster elit yang berkumpul di satu titik, sebuah rencana gila mulai dirangkai Kaiser. Mengandalkan petunjuk Jihad, dia membelah lebatnya hutan dan akhirnya menemukan arena perburuan yang paling ideal. Sebuah kamp monster mirip goblin berevolusi menghadang mereka. Jihad segera memastikan apakah ini target yang tuannya cari. Aura membunuh memancar saat senyum iblis perlahan menghiasi wajah Kaiser melihat kamp tersebut. Penemuan ini memicu kemunculan bintang quest bintang mendadak, ujian para pejuang. Hadiahnya 100 emas, poin bintang experience bintang, dan tiket bintang gacha skill bintang tingkat menengah. Jika sudah menyangkut tiket bintang gacha bintang, pria gila harta ini pasti akan mempertaruhkan nyawanya demi meraih kemenangan. Tak mau membuang waktu dari batas 48 jam, dia langsung menerjang dan memancing amarah para monster elit. Tidak perlu lagi ada pergerakan sembunyi-sembunyi. Saatnya maju dan membantai habis-habisan tanpa ampun. Hebatnya, para monster itu tidak gentar dan langsung mengangkat senjata. Namun, Kaiser menghindari serangan pertama dengan ritme yang sempurna. Memanfaatkan momentum, Kaiser melompat tinggi. Dengan pedang besar yang masih bersarung, lututnya menghantam telak wajah jelek monster itu. Terdengar suara tulang patah saat hidung dan deretan gigi monster malang itu hancur berantakan. Tanpa berbalik, tatapan haus darah Kaiser beralih ke sisa musuh. Kali ini, sebuah belati hasil jarahan muncul mulus dari bintang inventory bintangnya. Hanya dengan satu tebasan mematikan, dia merobek titik vital 3 monster sekaligus dalam sekejap mata. Sisa serangan yang meleset tetap meninggalkan efek bintang status bintang pendarahan yang sangat fatal. Dalam hitungan detik, hanya tersisa satu monster yang gemetar ketakutan. Menguji adu kekuatan, Kaiser dengan santai menangkis tebasan musuh menggunakan belatinya. Monster buas itu terbelalak. Bagaimana mungkin ayunan kekuatan penuhnya bisa ditahan oleh senjata sekecil itu? Memanfaatkan celah pertahanan musuh, sebuah tendangan brutal mendarat di perut monster itu hingga membuatnya kehabisan napas. Dan untuk mengakhiri pembantaian sepihak ini, Kaiser akhirnya mengulurkan tangan menuju senjata utamanya. Pedang raksasa merahnya berayun dengan kekuatan absolut, memaksa monster itu memekikkan raungan kematiannya. Kaiser membelah makhluk malang tersebut menjadi 2 bagian, tanpa memberi ampun sedikit pun. Sejak tebasan pertama hingga eksekusi terakhir, hanya butuh beberapa detik baginya untuk membanjiri kamp itu dengan lautan darah. Dari kejauhan, Jihad hanya bisa terdiam melihat tuannya yang gila membantai pasukan elit tanpa mengeluarkan setetes keringat pun. Ia sudah merasakan aura mengerikan pria ini sejak di hutan barat. Monster ini sama sekali tidak pantas disebut manusia. Pria ini adalah iblis sejati, sang raja kegelapan yang turun ke bumi. Kaiser lalu menancapkan pedangnya ke tanah dan memperluas jangkauan auranya. Karena kroto-kroto itu sudah musnah, sang ancaman utama pasti akan segera menampakkan dirinya. Benar saja, bos lapangan tersembunyi, prajurit agung Goblin Kuruk, melesat keluar dari dalam bayangan hutan. Misinya tiba-tiba berubah secara otomatis menuju tahap yang lebih gila. Ujian sang prajurit agung. Kuruk adalah bos elit tersembunyi. Petarung mematikan dengan kemampuan penguatan fisik dan mode mengamuk. Pemain biasa pasti sudah gemetar ketakutan melihat monster ini. Namun di mata Kaiser, dia hanyalah karung harta karun berjalan. Ia kembali menggenggam pedang raksasanya dan menerjang maju tanpa rasa takut untuk berhadapan langsung dengan sang bos lapangan tersembunyi. Jihad sempat berteriak memperingatkannya bahwa melawan monster sekuat itu sendirian adalah tindakan bunuh diri. Namun sang tuan sama sekali tidak sudi mendengarkannya. Kapak milik Kuruk memancarkan aura serangan yang sangat mematikan. Jika senjata mereka berbenturan, pedang besar milik Kaiser pasti akan hancur berkeping-keping. Menyadari ancaman tersebut, Kaiser menghindari benturan langsung dengan memamerkan teknik berpedang tingkat dewa yang mengerikan. Kuruk tertegun kebingungan karena serangannya meleset total. Di sisi lain, Jihad juga tak kalah ternganga melihatnya.
Tepat di sepersekian detik sebelum kapak maut itu menghancurkan senjatanya, Kaiser dengan lincah memutar sudut pedang besarnya demi menyelamatkan perlengkapan berharganya dari kehancuran tak bersisa. Ia mendongakkan kepalanya dan menatap remeh goblin raksasa tersebut dengan sorot mata merendahkan. Provokasi yang sangat sempurna. Kuruk kembali mengangkat kapak mautnya tinggi-tinggi, sangat tidak sabar untuk memulai ronde kedua. Dalam jarak yang sangat dekat, Kaiser mematahkan seluruh momentum mematikan dari senjata beku sang goblin. Pertarungan brutal terus berlanjut tanpa pergerakan kaki yang rumit. Mereka berdua hanya berdiri kokoh bagaikan gunung, saling menghujamkan serangan mematikan tanpa henti seperti badai. Selama ratusan tahun hidupnya, Jihad belum pernah menyaksikan pertarungan seganas ini. Kaiser sama sekali tidak terluka berkat penguasaan teknik menangkisnya yang benar-benar tanpa celah. Dengan keterampilan murni, ia menetralisir semua serangan sebelum menyentuh kulitnya. Perlu kalian ketahui, teknik menangkis adalah pedang bermata dua yang sangat berisiko. Jika melenceng sepersekian detik saja, nyawa akan menjadi taruhannya. Ini adalah satu dari sedikit kemampuan bertahan mutlak yang bisa dikuasai oleh seorang pendekar pedang sejati. Pemain awam biasanya hanya memakainya untuk menekan monster biasa yang mudah ditebak. Namun di tangan sang ahli, teknik menangkis sederhana ini mampu menetralkan serangan tingkat legendaris sekalipun. Karena tingkat keberhasilannya yang sangat rendah dan sulit dikuasai, nyaris tidak ada yang berani memakainya di pertarungan sesungguhnya. Beruntungnya, Kaiser mendapatkan kemampuan tingkat dewa ini hanya dari tarikan undian ampas. Begitu waktu jeda serangannya usai, Kuruk kembali melepaskan tebasan pamungkas yang mampu membelah lautan. Kali ini, Kaiser membiarkan bos itu menghantam tanah kosong, dan dalam sekejap berteleportasi tepat ke belakang si goblin bodoh. Pada saat Kuruk menyadari adanya bahaya mematikan di arah punggungnya, Kaiser ternyata sudah tersenyum iblis, bersiap memberikan salam perpisahan yang manis. Jihad membeku melihat tuannya menebas bos mengerikan itu dengan mudah. Padahal butuh puluhan pemain untuk bisa menaklukkannya. Dengan daya hancur yang mutlak, tebasan bulan sabit yang sempurna langsung memenggal kepala monster raksasa itu. Bos lapangan tersembunyi, sang prajurit agung Goblin Kuruk, akhirnya berhasil dimusnahkan. Kaiser sukses menyelesaikan ujian mematikan ini, dan pencapaian epiknya langsung diabadikan di dalam catatan sejarah petualangannya. Ia mendapatkan hadiah 200 koin emas, poin pengalaman dalam jumlah raksasa, dan 2 tiket undian kemampuan tingkat menengah. Kaiser sama sekali tidak peduli dengan hadiah receh lainnya. Mata serakahnya langsung tertuju pada tiket undian yang menggiurkan itu. Ia langsung melompat kegirangan layaknya manusia purba yang baru pertama kali melihat api. Setiap kali menyaksikan tuannya melakukan tarian purba yang konyol itu, Jihad benar-benar ingin menyembunyikan wajahnya karena malu. Padahal di tengah medan pertempuran, pria ini selalu bertingkah layaknya iblis kejam yang membantai apapun di jalannya. Namun saat tiba waktunya untuk menarik undian, auranya langsung berubah menjadi pria paling bodoh dan menyedihkan di seluruh dunia. Beginilah nasib tragis seorang pecandu judi sejati. Ia langsung mengeluarkan tiketnya dan menekan tombol undi dengan kecepatan cahaya. Hormon dopamin membanjiri otaknya saat deretan kemampuan luar biasa berkelebat cepat di depan matanya. Kartu pertama secara mengejutkan memberinya seni bela diri langka, tendangan naga terbang. Sementara kartu kedua memunculkan kemampuan pendukung kelas atas yang sangat didambakan, yaitu hantaman penghancur. Tarikan kemampuan pendukung ini benar-benar gila. Hantaman penghancur adalah pondasi mutlak bagi seorang penyokong. Dengan durasi dan waktu jeda sama-sama 40 detik, ia mendapatkan peningkatan 40 kekuatan fisik tanpa batas waktu. Singkatnya, pedang biasa miliknya kini bisa menghasilkan daya hancur layaknya pedang raksasa tanpa ada kelemahan sedikit pun. Dia benar-benar mendapatkan durian runtuh hari ini. Kemampuan ini sangat sempurna untuknya sampai ia ingin menangis bahagia. Penyerang murni yang bisa memperkuat dirinya sendiri adalah mimpi basan bagi pemain solo. Seni bela diri tendangan naga terbang hanyalah pemanis buatan semata baginya. Sebenarnya ia selalu menambahkan kemampuan tersebut murni, karena satu alasan sederhana, yaitu efek visualnya yang terlihat sangat keren dan memukau. Tak hanya itu, bos tersembunyi ini menjatuhkan atasan dan bawahan kulit merah Kuruk. Keduanya adalah perlengkapan tingkat pahlawan yang legendaris. Dia bahkan mendapatkan pelindung bahu langka plus milik Kuruk, serta cincin esensi Kuruk yang merupakan aksesoris tingkat pahlawan. Akhirnya, Kaiser bisa membuang set goblin rongsokannya dan mendapatkan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Dia langsung memakai set pejuang agung merah dan biru secara lengkap. Efek setnya sungguh gila. Peningkatan jangkauan serangan 10%, tambahan daya hancur jarak dekat 6,5% dan plus 4 untuk semua status. Mengenakan sirah dua warna ini membuat auranya makin mengintimidasi. Jihad bahkan memuji tuannya, mengakui bahwa aura Kaiser terkadang benar-benar mengerikan. Tentu saja, Kaiser menganggap rasa takut pelayannya sebagai pujian mutlak. Kadang dia sendiri takjub dengan kehebatannya. Melihat Kaiser tenggelam dalam arogansinya, Jihad langsung mengurungkan niat untuk mengajak tuannya berbicara santai. Namun, kesombongannya terpotong oleh notifikasi sistem. Kesetiaan goblin kecil itu tiba-tiba turun 1 poin. Menyadari bahwa bawahan kecilnya ini diam-diam berani mengutuknya di dalam hati.
Kaisar langsung menghunuskan pedangnya. Dia memperingatkan Jihad dengan tatapan membunuh, agar tidak berani macam-macam jika masih ingin menghirup udara segar. Syukurlah, rasa takut adalah pendorong kesetiaan paling efektif untuk goblin pengecut seperti Jihad. Karena tujuannya sudah tercapai, tak ada alasan lagi untuk berlama-lama di hutan suram ini. Saatnya untuk pergi dari sini. Meski baru saja membantai bos tersembunyi, sang pemain peringkat 1 masih haus akan darah dan jarahan. Karena sudah memanas, sekalian saja lanjutkan pembantaian ini. Namun, untuk menembus kota berikutnya, Kaisar harus menyelesaikan ujian Benua terlebih dahulu. Kebetulan sekali. Ujiannya adalah memburu Ratu Laba-Laba Eliza dan mencapai level 24. Targetnya ini akan muncul di hutan barat. Seperti biasa, pintu masuk sarang bos selalu dipenuhi gerombolan pemain yang mencoba mencari peruntungan nasib mereka. Saat ini, lautan manusia telah berkumpul, menantikan kemunculan sang bos dalam 10 menit ke depan. Rumor mengatakan kemunculan sebelumnya ada di jaring timur. Besar kemungkinan sang ratu akan menggunakan pola lokasi yang sama. Tapi tak ada yang pasti monster itu bisa saja menyergap dari arah barat atau bahkan utara tanpa ada yang menyadarinya. Tepat sebelum pertumpahan darah dimulai, Kaisar tiba di sarang penuh jaring itu. Dia bertanya pada goblin botaknya tentang titik pasti kemunculan bos tersebut. Jihad malah beralasan bahwa Ratu Laba-Laba adalah monster generasi baru. Jadi dia tak terlalu paham tentang keberadaannya. Kaisar mendecakkan lidah kecewa. Dia pikir pelayan kecilnya ini menguasai seluk-beluk hutan seperti telapak tangannya sendiri. Pada akhirnya, Kaisar harus ikut menebak seperti pemain rendahan lainnya. Tapi tak peduli di mana monster itu muncul, dia bisa langsung menebasnya dari belakang. Namun tiba-tiba, jiwa pembantainya bangkit. Kemampuan ini memberikannya keuntungan absolut yang tak tertandingi oleh pemain manapun. Kemampuan itu memproyeksikan titik kemunculan Eliza langsung ke dalam pikirannya. Sebuah kejutan yang luar biasa, meski terasa sedikit janggal. Seingatnya, dia belum pernah mendapatkan gelar pembantai untuk monster bertipe laba-laba. Mungkinkah efek pembantai ini berlaku untuk semua bos yang belum dia bunuh? Jika benar, maka kemampuan ini benar-benar tidak masuk akal dan terlalu curang. Dia akan mengujinya lagi nanti. Yang terpenting sekarang adalah mengoyak daging bos lapangan yang ada di depan matanya. Saat ini, seluruh kemampuannya telah dirancang sempurna untuk memonopoli semua bos di medan pertempuran ini. Saat hitungan mundur 10 menit berakhir, tubuh Kaisar lenyap seketika, meninggalkan para pemain lain yang kebingungan menelan debu. Dia berteleportasi dan muncul tepat di belakang wujud raksasa mengerikan milik sang Ratu Laba-Laba Eliza. Tanpa ada parasit pengganggu, di gua bawah tanah ini, dia bisa melepaskan seluruh kekuatan brutalnya. Kombinasi jiwa pembantai dan serangan belakangnya benar-benar mematikan. Jihad ikut terbawa bersamanya, makhluk kecil itu tak henti-hentinya gemetar kagum melihat sihir luar biasa milik tuannya. Berdiri tegak di hadapan Ratu Laba-Laba Eliza, yang baru menyadari aura membunuhnya. Kaisar sedikit terkejut melihat ukuran monster itu. Laba-laba raksasa itu mengaum memekakkan telinga, lalu menerjang beringas ke arahnya. Membaca pergerakan lawannya, Kaisar melompat mundur dengan gesit. Setelah jaraknya pas, dia memicu serangan belakang dan menghilang menembus kehampaan. Sang Ratu Laba-Laba sangat terlambat memutar tubuh besarnya untuk bertahan. Kaisar menemukan samsak tinju yang sempurna untuk menguji tendangan naga terbang barunya. Daya hancurnya melonjak drastis berkat efek set sebesar 6%. Dan yang paling penting, tebakannya benar. Gerakan ini terlihat sangat keren layaknya seorang dewa bela diri. Dia melancarkan kerusakan brutal yang membuat semua mata Eliza berair, menahan siksaan. Beri pria ini penutup mata, dia benar-benar menendang tanpa belas kasihan. Satu tendangan itu setara dengan jurus pamungkas. Benturannya mementalkan Ratu Laba-Laba hingga terseret menghancurkan dinding gua dan tersungkur, menyedihkan di atas tanah. Menolak memberi ampun, Kaisar mencabut pedang besarnya dan melesat seperti kilat ke arah mangsanya. Tubuh Eliza telah menerima luka fatal, membuatnya meronta tak berdaya untuk memulihkan diri. Lumpuh akibat hantaman pertama. Monster itu hanya pasrah saat Kaisar mengoyaknya menjadi potongan daging segar. Tanpa notifikasi kematian, pembantaian sepihak ini takkan berhenti. Kecepatannya justru meledak ke tingkat yang lebih gila. Kaisar mengaktifkan jurus pamungkasnya, melipat gandakan daya serangnya hingga ke tingkat yang sangat tidak masuk akal. Lonjakan kekuatan itu begitu nyata, membuat aura di sekitarnya terasa sangat pekat dan mencekam. Amarah sang Ratu Laba-Laba seketika sirna menjadi teror murni, saat ia merasakan energi mematikan menguar dari lawannya. Aura naga raksasa yang jauh lebih ganas pun bangkit, mengiringi persiapan jurus tendangan naga terbang miliknya. Tendangan mautnya menghantam telak kepala sang monster seakan ingin meremukkan otaknya. Eliza memuntahkan cairan kotor seiring dengan menguapnya sisa harapan. Daya hancur dari serangan itu bahkan membuat daratan dan seluruh sistem gua bergetar hebat. Jihad hanya bisa bersembunyi di balik batu dari kejauhan. Diam-diam merasa kasihan pada monster yang berhadapan dengan tuannya. Di ambang kematian, Ratu Laba-Laba menatap Kaisar dengan sorot memohon. Namun, Kaisar justru mulai muak karena monster itu terus memanggil nama Eliza bak kaset kusut. Karena pertarungan sudah dipastikan berakhir, insting sadis sang tokoh utama pun mengambil alih.
Ia menyimpan senjatanya demi menghajar dengan tangan kosong. Ratu Laba-Laba mungkin tak mengerti bahasa manusia, tapi instingnya berteriak bahwa siksaan mengerikan akan segera tiba. Dari kejauhan, Jihad mendengar suara kepalan tangan yang menghantam daging monster itu tanpa henti. Kekejaman tuannya serentak membangkitkan trauma lamanya, karena ia sudah terlalu sering merasakan pukulan mengerikan itu. Tangan Kaisar melontarkan belasan pukulan per detik, menguras titik energi sang laba-laba secara perlahan. Diiringi rintihan monster yang terus meneriakkan nama Eliza. Ingatan Jihad seketika tersentak, nama itu tak asing baginya. Sadar akan sesuatu, ia nekat berlari dan memohon agar tuannya menghentikan siksaan itu. Meski mempertaruhkan nyawa karena menantang amarah Kaisar, sang goblin bersimpuh memohon agar hantaman itu dihentikan. Kaisar bukanlah iblis tanpa hati, ia mengabulkan permohonan pelayannya dan melangkah mundur sejenak. Dengan air mata berlinang, Jihad menghampiri Eliza dan mencoba menyadarkannya. Nyaris tak punya sisa tenaga, Ratu Laba-Laba kesulitan mengenali sosok goblin kecil di depannya. Jihad pun menurunkan jubahnya, memperlihatkan kepala plontosnya demi memancing ingatan monster malang tersebut. Begitu menyadari siapa yang berdiri di hadapannya, air mata kelegaan langsung membanjiri wajah sang laba-laba raksasa. Dua makhluk ini memiliki benang takdir yang terjalin sejak 150 tahun lalu. Kala itu, ia hanyalah seekor laba-laba mungil yang polos. Ia punya kebiasaan unik menyebut namanya sendiri sebagai Liza. Jihad belum pernah melihat spesies laba-laba ajaib seperti itu seumur hidupnya. Didorong oleh rasa penasaran, sang goblin mengajaknya bertualang bersama. Dan tawaran itu disambut dengan gembira. Liza selalu menemani malam-malam panjangnya saat belajar dan meneliti. Karena merasa nama Liza terlalu biasa, Jihad menambahkan huruf E di depannya. Aliza merasa sangat bahagia mendapatkan nama panggilan baru dari sahabat goblinnya itu. Awalnya ia kesulitan melafalkan nama lengkapnya sendiri. Namun Jihad tetap memanggilnya Eliza dengan penuh kasih sayang sejak saat itu. Hingga suatu hari, ia harus pergi ke tempat yang terlalu mematikan bagi laba-laba kecil yang tak berdaya. Tempat itu sangat berbahaya, bahkan untuk dirinya sendiri. Sebelum melangkah pergi, ia mengikat janji suci untuk segera kembali. Dengan setia ia menunggu sahabatnya, tak pernah bergeser dari titik perpisahan mereka. Eliza berdiam diri entah untuk berapa lama, namun sosok itu tak kunjung pulang. Hari berganti dan bulan memudar, dari fajar menyingsing hingga malam pekat, ia bertahan. Setahun berlalu, ia tetap menunggu. 1 dekade berlalu, ia masih menunggu. 100 tahun terlewati, kesetiaannya tak goyah. Eliza terus menanti hari yang takkan tiba, menelan janji yang takkan pernah ditepati. Bubut yang ia sebut sebagai rumah, pada akhirnya hancur dimakan oleh kejamnya waktu. Puing-puing itu runtuh, memaksa Eliza kecil melangkah pergi menuju kedalaman hutan wilayah barat. Setelah lebih dari 1 abad terdiam dalam penantian, ia membulatkan tekad dan melakukan perjalanan ke tempat pertama kali mereka berjumpa. Ia terus merapalkan nama pemberian Jihad agar tak pernah lupa. Dan kini, setelah 150 tahun, takdir kembali mempertemukan mereka berdua. Meski ukuran tubuh mereka telah berbalik, namun ikatan perasaan dan kenangan itu takkan pernah pudar. Setelah mendengar kisah masa lalu itu, di telinga Kaisar, Jihad hanyalah sosok pengecut bajingan yang tega menelantarkan Eliza sendirian. Goblin plontos itu mengangkat wajah menatap tuannya sejenak, lalu kembali menangisi sahabat lama yang baru saja ia temukan. Reuni ini memunculkan satu pertanyaan tajam, Jihad tak menghilang hanya 1 atau 2 tahun. Ia lenyap tanpa jejak selama 1,5 abad. Apa alasannya? Jihad benar-benar tak sanggup menjawabnya. Rahasia itu masih terlalu berat untuk ia ungkapkan sekarang. Tentu saja Kaisar merasa kesal dengan jawaban yang mengambang itu. Namun, goblin kecil ini hanya bisa bersujud minta maaf karena tak bisa membocorkannya. Melihat ketulusan dari tangisan Jihad, sang tuan akhirnya memilih untuk tidak memaksanya lebih jauh. Kini, setelah mendengar kisah tragis sang Ratu Laba-Laba, Kaisar dilanda kebimbangan. Misi kelulusannya mewajibkan dirinya untuk menghabisi nyawa Eliza. Ia jelas tidak bisa mengabaikan misi wajib dari sistem dan menghambat jalan takdirnya sendiri. Syukurlah, sepertinya Eliza punya jalan keluar. Dengan penuh semangat, ia mengutarakan rencananya kepada Jihad menggunakan bahasa monster kuno. Mendengar ide nekat itu, Jihad langsung menolak mentah-mentah. Penasaran dengan perdebatan mereka, Kaisar pun mendesak. Hingga akhirnya, Jihad menerjemahkannya dengan berat hati. Intinya, Ratu Laba-Laba memberi perintah mutlak pada Jihad. Biarkan manusia itu langsung menusuknya.